Bab 571. Su tertawa berulang kali, menggenggam tangan Yuer yang lembut dan berjalan menuju kediamannya. Sembari itu, ia menjelaskan kepada Yuer dengan hati-hati, "Yuer, ini telepon seluler. Kamu bisa menghubungiku. Jika aku tidak di sini, kamu bisa menghubungiku lewat alat ini. Jika kamu mengalami masalah, jangan lupa untuk menghubungiku." Su berkata sambil tersenyum dan menyerahkan telepon seluler satelit kepada Yuer. Yuer mengambil telepon seluler itu dan menatap Su Xiao. Matanya sedikit bingung, yang membuat Su Xiao merasa geli. Ia segera menutup mata Yuer, dan perlahan berkata, "Baiklah, ini dia, kamu ambil cangkang kura-kuranya." Su Xiao melihat tempat kosong di depannya dan memberi isyarat kepada Yuer. Meskipun Yuer telah pergi cukup lama, tidak ada seorang pun yang sedekat dua kacang polong itu yang berani datang ke sini untuk mengambil alih. Melihat pemandangan yang familiar di depannya, sebuah perjuangan terlintas di matanya. Sekalipun ia menutup mata, ia akan sangat familiar dengan pemandangan di sini, dan itu tidak akan sama. Namun setelah kurang dari sebulan, ia merasa aneh dan sunyi, serta merasakan kesunyian yang mengerikan. Bahkan Yuer pun tidak ingin kembali ke kehidupan kesepiannya. Tapi inilah tempat yang selama ini ia impikan. Yuer tidak tahu mengapa tiba-tiba ia tidak ingin tinggal sendirian di sini. Namun Yuer juga tahu bahwa mustahil membiarkan Su Xiao tinggal di sini bersamanya. Meskipun Yuer belum pernah meninggalkan Turtle Shell, ia juga menyadari bahwa kehidupan sehari-hari Su Xiao sangat sibuk. Terkadang, Su Xiao tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Jika ia benar-benar meminta Su Xiao untuk tinggal di sini, terlepas dari apakah Su Xiao mau atau tidak, bahkan Yuer sendiri pun tidak akan senang. Namun Yuer tidak ingin tinggal sendirian di lautan kosong ini. Menyadari keheningan Yuer, Su Xiao pun bertanya dengan tak berdaya, "Ada apa? Apakah ada masalah?" Su Xiao memandang area laut dengan curiga, dan tidak menyadari bahwa ada orang atau makhluk yang berani masuk ke sini. Tidak, Yuer menggigit giginya, dan tidak ingin menunjukkan kerentanannya, namun tetap menunjukkannya di depan Su Xiao, yang membuat Yuer merasa semakin tidak nyaman, bahkan merasa malu. "Yuer, apakah kau lupa? Aku baru saja mengatakan bahwa jika kau memiliki masalah, kau harus memberitahuku. Jika kau tidak memberitahuku, bagaimana aku bisa tahu apa yang kau khawatirkan?" Su Xiao tentu saja menyadari apa yang terjadi pada Yuer. Bahkan Su Xiao mendapati bahwa setelah Yuer datang ke sini, dia menjadi diam, yang membuat Su Xiao tidak tahu mengapa Yuer bersikap seperti itu. Karena tidak dapat menebak pikiran gadis itu, Su Xiao harus bertanya padanya. "Aku tidak tahu." Ketika Yuer mendengar pertanyaan Su Xiao, matanya berkedip ragu-ragu, yang membuat Su Xiao semakin yakin bahwa Yuer sedang menghadapi masalah. Namun, apapun yang dipikirkan Su Xiao, dia tidak bisa membayangkan apa yang dikhawatirkan Yuer. Su Xiao segera memegang kepala Yuer, menatap lurus ke arahnya, dan berbisik. "Apakah ada hal lain yang tidak ingin kau ceritakan padaku?" Su Xiao berpura-pura menatap Yuer dengan sedih, tetapi Yuer panik ketika melihat tatapan Su Xiao. "Tidak, aku hanya tidak tahu bagaimana mengatakannya." Yuer menatap Su Xiao dengan panik, dengan sedikit pergumulan di antara tatapannya. Su Xiao tidak bisa menahan diri untuk menghela napas, dan memeluk Yuer, menenangkannya dengan lembut. "Tidak apa-apa. Santai saja. Aku di sini. Aku tidak akan pergi kemanapun." Su Xiao tidak ingin Yuer terus memikirkan hal-hal ini. Dia langsung berkata kepada Yuer dengan serius dan ingin melihat masalah rumit apa yang dipikirkan Yuer. Dia menunjukkan ekspresi ngeri. "Aku tidak ingin meninggalkanmu, tapi aku tidak bisa meninggalkanmu. Su Xiao, apa yang harus kulakukan?" Di bawah bujukan Su Xiao Xingrong, Yuer akhirnya menceritakan masalahnya. Matanya berbinar menatap Su Xiao dengan tatapan penuh harapan, seperti seekor hewan kecil yang telah lama menantikan belas kasihan Su Xiao. Setelah mendengarkan penjelasan Yuer, Su Xiao mengerti apa yang dipikirkan Yuer. Dia segera mengetuk kepala Yuer dengan sedikit tak berdaya dan berkata, "Aku memikirkan sesuatu sepanjang hari." Su Xiao menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya dan melanjutkan. "Dengan kultivasi kita saat ini, bahkan jika itu dari Haixi ke kamu, tidak akan memakan waktu 1 jam. Jika kamu benar-benar merindukanku, kamu bisa langsung datang ke Haixi untuk mencariku. Aku tidak akan meninggalkan Haixi dalam waktu singkat." Kembalinya Su Xiao kali ini bukan hanya karena Yuer, tetapi juga karena hal penting. Su Xiao menyadari bahwa meskipun berada di surga selatan, meningkatkan kemampuannya bukanlah hal yang mudah. Dengan bantuan sistem, Su Xiao tidak terlalu membutuhkan aura. Di sisi lain, kebutuhan apapun yang dapat dipenuhi di bumi jauh lebih baik daripada di surga selatan. Oleh karena itu, Su Xiao berencana untuk sering tinggal di bumi di masa mendatang. Kecuali ada kebutuhan yang sangat penting, Su Xiao tidak berencana untuk pergi ke surga selatan. Dengan Ye Qian dan Wang Qian di sana, dia akan mampu mengatasi sebagian besar masalah.
Setelah mendengarkan penjelasan Su Xiao, kepala kecil UER tak kuasa menunduk. Di matanya masih ada kilatan dan rasa takut. UER bahkan tidak berani mengungkapkan idenya, apalagi mengatakannya kepada Su Xiao. Tapi bagaimanapun juga, merupakan kabar baik bagi UER untuk mengetahui bahwa Su Xiao tidak akan segera meninggalkan bumi. Melihat UER yang tampak lesu saat itu, Su Xiao Jiao tersenyum pasrah. Ia segera mengusap kepalanya dan berkata perlahan, kalau tidak, kita berdua akan tinggal di Haisi selama 2 hari. Setelah terbiasa, kamu akan kembali. Bagaimana? Su Xiao tidak mengerti mengapa UER begitu terlibat, tetapi karena UER peduli, Su Xiao tentu saja tidak akan mengabaikannya. Ia segera mengajukan undangan kepada UER. Baiklah, aku akan pergi ke Haisi bersamamu sebentar. Meskipun ia belum bisa mempertahankan Su Xiao di sisinya, setidaknya ia telah mengungkapkan perasaannya, dan ia bisa tinggal bersama Su Xiao, yang membuat UER puas. Selama ia berada di sisi Su Xiao, bahkan di tempat yang tidak disukainya, UER akan sangat bahagia. Ayo, si kecil nakal. Melihat UER tersenyum, Su Xiao Jiao juga menghela napas pasrah, segera menggenggam tangan UER, dan kembali ke kota laut. Setelah Su Xiao baru saja kembali ke Haisi, Huda di kota X bergegas menghampirinya. Bos, akhirnya kau kembali. Melihat Su Xiao, Huda, yang tampak agak ketakutan, langsung merasa lega. Ada apa? Su Xiao menyuruh UER masuk ke kamar, lalu menoleh ke Huda dan bertanya. UER tidak suka berinteraksi dengan orang lain. Su Xiao tahu itu sejak awal, dan dia juga mencoba membuat UER mengubah kebiasaannya, tetapi pada akhirnya Su Xiao hanya menyerah. Karena itu, ketika melihat orang lain datang, Su Xiao secara tidak sadar menyuruh UER masuk ke kamar, agar UER tidak tiba-tiba merasa tidak nyaman. Dengan kemampuan Huda, dia secara alami tidak menyadari bahwa ada orang lain di kamar Su Xiao. Setelah mendengar pertanyaan Su Xiao, dia dengan jujur menjelaskan penyebab masalah tersebut. Bos, setelah Anda pergi, keluarga Ye benar-benar menyerang kampus kita, tetapi dengan pukulan balik Anda, mereka tidak hanya gagal, tetapi juga menderita banyak trauma. Awalnya, saya pikir setelah pelajaran ini, mereka tahu bahwa kampus kita bukanlah sesuatu yang bisa mereka serang sesuka hati, dan mereka tidak akan melakukan apapun. Petik 2. Tetapi yang tidak saya duga adalah mereka tanpa malu-malu merampok mahasiswa dan dosen kita. Setelah menghabiskan banyak uang, dosen dan mahasiswa kita semua menderita kerugian tertentu. Namun, geng pemuda kita tidak bisa memberi mereka kondisi yang sama, dan jika mereka melakukannya, itu akan sepenuhnya bertentangan dengan niat awal kita. Petik 2. Wajah Tiger yang besar dengan sedikit senyum marah kepada Su, jelas merasa sangat marah atas apa yang dilakukan keluarga Ye. Awalnya dia masih berpikir tentang sedikit persahabatan di antara mereka, dan tidak sampai mati. Jika tidak, semua orang yang datang ke kampus hari itu akan benar-benar ditinggalkan, bukan hanya luka berat, tetapi juga, tanpa diduga, pengampunan mereka, jauh dari menerima rasa terima kasih apapun. Hal itu bahkan membuat orang-orang tersebut berpikir bahwa mereka takut, sehingga mereka mengambil tindakan seperti itu. Bagaimana harimau bisa menerima ini? Hal yang paling memalukan adalah orang-orang itu bahkan secara langsung menggunakan perang sumber daya untuk menarik sejumlah besar siswa dan guru mereka, yang membuat Huda merasa bersalah dan Su Xiao menjelaskan. Setelah mendengar ini, Su Xiao menanyakan detail spesifiknya. Setelah mengetahui situasi perguruan tinggi Kyushu, yang merupakan kunci utama keluarga Ye, Su Xiao berpikir sejenak, lalu berkata kepada Huda, sumber daya tidak dapat dilepaskan. Adapun siswa dan guru ini, pergilah saja. Kita akan merekrut angkatan baru tahun ini. Melihat ketidaksetujuan Su Xiao, Hu berkata dengan cemas, tetapi bos, kita sama sekali tidak bisa bersaing dengan mereka. Jika kita tidak melakukan apapun, apakah siswa dan biarawan itu mau belajar di sini? Ini juga merupakan salah satu area paling bermasalah di Universitas Harimau. Jika kita tidak meningkatkan sumber daya untuk menarik siswa-siswa ini, siswa dan biarawan itu tidak akan mau datang ke sini untuk belajar, yang membuat Universitas Harimau tidak tahu harus berbuat apa. Jangan panik. Untuk masalah ini, Su Xiao berkata dengan tenang. Bab 572. Bos, kita tidak melakukan apa-apa. Sikap tenang Su Xiao secara alami memengaruhi Huda, dan suasana hatinya yang cemas pun mereda. Seketika wajahnya yang penuh kekaguman dan kekaguman menatap Su sambil tersenyum. Tidak juga. Jika Anda mengeluarkan daftar buku di perpustakaan kita, seseorang akan datang. Dan kita tidak akan kekurangan sumber daya. Su Xiao dengan percaya diri mengatakan bahwa selama Anda adalah orang yang cerdas, Anda seharusnya tahu apa yang paling penting. Bagi para praktisi, hal terpenting adalah buku seni bela diri yang lengkap, ilmu bela diri, dan bahkan kitab-kitab klasik. Bahkan jika Anda tidak memiliki apapun, Anda dapat mencapai kesuksesan cepat atau lambat. Sejauh menyangkut sumber daya, meskipun itu juga memainkan peran penting bagi para biksu, hal yang paling mendasar adalah keterampilan, dan sumber daya hanya untuk mempercepat proses.
Bagi mereka yang tidak dapat memahami hal-hal ini, Su Xiao tentu saja terlalu malas untuk memperhatikannya. Bahkan Su Xiao tidak berniat membuat sumber daya perguruan tinggi terlalu kaya. Bagaimanapun, Su Xiao tahu bahwa sekaya apapun itu jauh lebih sedikit daripada surga selatan. Dalam hal ini, mengapa menghabiskan begitu banyak usaha untuk mendapatkan apa yang disebut sumber daya? Bos, hanya itu. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Huda menunggu beberapa saat, tetapi dia tidak mendengar kalimat Su Xiao selanjutnya. Dia segera bertanya dengan ragu-ragu. Jelas, dia tidak mengerti maksud kata-kata Su Xiao. Bahkan menurutnya, meskipun buku-buku kuno kungfu itu berharga, mengapa buku-buku itu begitu berharga? Seseorang hanya dapat berlatih satu kungfu, dan seseorang tidak dapat terlalu banyak mempelajari seni bela diri. Apa daya tariknya bagi putra-putra surga yang sombong ini? Hanya itu. Su Xiao melirik Huda dengan ringan, dan segera membuat Huda menelan apa yang ingin dia katakan. Dia melanjutkan, dalam 2 hari, saya akan mengambil kembali beberapa sumber daya, dan kemudian perguruan tinggi tidak akan kekurangan sumber daya. Adapun sisanya, ikuti saja aturan lama. Melihat kata-kata Su Xiao, Huda segera mengerti maksud Su Xiao. Jelas, dia tidak bermaksud untuk terus memperdebatkan masalah ini. Meskipun Huda tidak sepenuhnya mengerti, karena Su Xiao sudah mengatakannya, Huda tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia memberitahu Su Xiao sesuatu tentang perguruan tinggi dan pergi dengan hormat. Setelah Tiger pergi, Su Xiao menggelengkan kepalanya tanpa daya, jelas tidak terlalu puas dengan apa yang dilakukan Tiger. Sebagai beberapa pengurus rumah tangga geng hijau, bakat kultivasi Wang Qiang dan Huda tidak terlalu bagus, tetapi jika dibandingkan, bakat Wang Qiang lebih baik, setidaknya dia bisa berkultivasi. Tapi Tiger itu hebat, itu langsung saja kultivasi yang meminjam obat dan untuk meningkatkan level. Tingkat kultivasi juga terbatas pada seberapa luas pandangan. Tiger tidak memiliki cara untuk berkultivasi, dan secara alami tidak memiliki penglihatan untuk melihat sesuatu dengan jelas. Setelah mendengarkan kata-kata Huda dan membaca daftar mereka yang masih berada di perguruan tinggi, Su Xiao sama sekali tidak khawatir tentang masalah ini. Mereka yang dihargai oleh Su Xiao dan berpikir bahwa masa depan mereka menjanjikan tidak bermaksud untuk pergi. Orang-orang ini juga merupakan masa depan yang dihargai Su Xiao. Adapun yang lain, mereka sama sekali tidak ada di mata Su Xiao. Jika tidak, Tiger Big telah terburu-buru melakukan sesuatu, Su Xiao takut untuk mengabaikan masalah ini. Alasan mengapa Su Xiao tidak berencana untuk berurusan dengan perguruan tinggi Kyushu adalah untuk memberi peringatan kepada Huda, agar tidak terlalu sombong dan angkuh. Saya hanya sedikit kecewa dengan apa yang telah dilakukan Tiger. Tetapi Su Xiao juga tahu bahwa bukan hal yang mudah untuk meminta seorang praktisi untuk mengurusnya. Lagi pula, tidak semua orang mau membuang waktu untuk tugas-tugas ini. Pada dasarnya, setiap praktisi berjuang melawan waktu untuk berlatih, karena takut tidak punya waktu untuk berlatih ke tingkat yang lebih tinggi. Mengenai pengaturan Su Xiao, Tiger Big meskipun tidak sepenuhnya mengerti, namun tetap jujur akan menjalankan pengaturan Su Xiao dengan sempurna. Mereka bahkan mempublikasikan buku-buku dan praktik kuno ini langsung kepada setiap kultivator, agar mereka dapat mengetahui seberapa kuat akademi kultivasi mereka. Meskipun Universitas Tiger berusaha sebaik mungkin untuk mempublikasikan semua hal ini, mereka benar-benar tidak dapat memahami seberapa penting efeknya. Bahkan setelah 3 hari berturut-turut, ketika tidak ada yang datang, mereka langsung merasa bahwa metode ini benar-benar tidak mungkin, dan bahkan diam-diam berpikir untuk mencari cara lain untuk menerima siswa. Tepat ketika Huda sedang merenung, dia mendengar berita dari penjaga bahwa ada 5 praktisi yang ingin menjadi guru di perguruan tinggi. Dia segera bersemangat dan berjalan ke sana. Meskipun Huda sedikit ragu tentang asal-usul orang-orang ini, selama ada yang datang, itu menunjukkan bahwa mereka masih memiliki pengaruh. Berapa banyak senior yang akan bekerja di perguruan tinggi Siuzen kita? Dengan pencapaian Tiger yang dangkal, kita tidak dapat melihat kekuatan orang-orang ini, tetapi penglihatannya masih dapat melihat identitas orang-orang ini. Seharusnya ada beberapa prestasi yang tersebar, dan prestasinya tidak sedikit, tetapi lebih banyak lagi, harimau tidak bisa melihatnya. Saya sedang mencari pekerjaan di sini bersama saudara-saudara saya. Saya ingin tahu apakah saya bisa memperkenalkan Anda kepada kepala sekolah kami. 5 orang hanya melihat Tiger Big yang keluar untuk menemui mereka, sedikit rasa tidak puas di hati, tetapi memikirkan tujuan perjalanan mereka, mau tidak mau mereka berdiri dengan serius, dan untuk hal-hal ini, mereka juga berniat untuk langsung mengabaikannya. Aku tidak tahu harus memanggil siapa 5 tetua ini. Huda telah melihat banyak orang yang ingin bertemu Su Xiao begitu dia datang, tetapi tidak semua orang bisa bertemu Su Xiao, jadi dia dengan bebas menyapa ke 5 orang itu. Aku bukan orang yang berbakat. Aku Hu Bukun, salah satu dari 5 tetua dari Gunung Emei. Ini adalah adik-adik bela diriku. Pria yang berbicara adalah seorang pria tua berambut putih. Meskipun berambut putih, kulit dan posturnya bahkan lebih sehat daripada Tiger. 5 tetua Gunung Emei.
Tiger Big mendengar sapaan kelima orang itu, segera menatap kelima orang itu dengan sedikit terkejut. Ini adalah perguruan tinggi Xiuzhen. Secara alami, Tiger tahu segalanya tentang dunia Xiuzhen. Aku pernah mendengar tentang yang disebut 5 tetua Gunung Emei. Mereka bukan murid Sekte Emei. Mereka hanya berlatih di gua di sebelah Sekte Emei. Alasan mengapa kelima praktisi yang bukan murid Sekte Emei dapat disebut sebagai 5 tetua Gunung Emei adalah karena kekuatan mereka mirip dengan Gunung Emei, yang telah diwariskan selama hampir 1000 tahun. Kekuatan kelimanya telah mencapai tingkat Huafan, bahkan kekuatan bos mereka, Wu Bukun, bahkan lebih tak terduga. Tidak ada yang pernah melihatnya mengerahkan kemampuan terbaiknya. Tidak, itu sudah tua, kata Wu Bukun kepada Hu Da sambil tersenyum. Dia tidak meremehkan Hu Da karena kekuatannya. Dia tetap berkata dengan tenang. Sikap Wu Bukun juga membuat Hu Da sedikit puas. Entah pihak lain benar-benar 5 tetua Gunung Emei atau tidak, sikap pihak lain juga membuat Hu Da sangat senang. Segera, Hu Da berkata kepada Wu Lao, maaf, bos saya tidak berada di kota X, dan saya khawatir dia tidak dapat kembali dalam waktu singkat. Jika Anda benar-benar ingin bergabung dengan perguruan tinggi Xiuzhen kami, Anda juga dapat mengikuti ujian dengan saya. Meskipun sikap kelima orang ini tidak membuat Hu Da merasa tidak puas, namun mengenai keberadaan dan pengaturan Su Xiao, Hu Da tidak akan bertanya lagi, bahkan tidak memberikan jaminan apapun kepada kelima orang tersebut. Setelah mendengar kata-kata Hu Da, kelima orang itu terus mencari, tetapi pada akhirnya, mereka tetap berencana untuk pergi ke perguruan tinggi Xiuzhen. Lagi pula, mereka tidak datang ke sini untuk Su Xiao, tetapi untuk kitab-kitab klasik itu. Tolong antarkan kami ke sana. Akhirnya, Wu Bukun maju dan berkata kepada Hu Da, tanpa menunjukkan ketidakpuasan. Melihat bahwa kelima orang itu tidak serta-merta meminta untuk bertemu Su Xiao, firasat Hu Da terhadap kelima orang itu menjadi lebih baik. Dia segera menjelaskan, bos kami pergi sepanjang tahun. Bahkan bawahan kami pun tidak selalu bertemu dengannya 2 kali setahun, dan sumber daya kampus kami pada dasarnya ditemukan oleh bos, jadi bos biasanya sangat sibuk. Wu Bukun mendengarkan penjelasan Hu Da, lalu bertanya, buku-buku di perpustakaan semuanya dibawa pulang oleh bos Anda, kepala sekolah. Wu Bukun tentu saja sangat memperhatikan urusannya sendiri. Tentu saja, dan semua bulungan giok itu dibakar oleh bos sendiri. Kalau begitu, Anda bisa melihatnya. Kalian semua di sini untuk perpustakaan. Karena mampu melakukan hal ini, Hu Da yang memiliki sifat seperti harimau tidak akan menjadi orang yang sederhana, dan segera bertanya. Awalnya, Hu Da berpikir bahwa metode Su Xiao tidak akan berhasil, tetapi dia tidak menyangka bahwa seseorang akan datang untuk hal ini. Tentu saja, sayang sekali metode kultivasi lama itu tidak lengkap, dan tidak ada tindak lanjutnya. Aku tidak menyangka akan melihat buku ini di kampus, jadi aku ingin meminjamnya. Sebagai kakak tertua, Wu Bukun mau tidak mau harus menjaga sekelompok saudara bela diri yang ceroboh. Dia bahkan bisa menjalin hubungan baik dengan Gunung Emei. Tentu saja, dia juga orang yang cerdas. Setelah melihat keraguan Hu Da, dia segera menjelaskan alasannya. Melihat Wu Bukun mengungkapkan idenya dengan begitu lugas, Hu Da semakin merasa bahwa dia adalah orang yang berbakat. Dia segera bertanya dengan sedikit keraguan, kupikir metode ini tidak akan berhasil. Aku tidak menyangka seseorang akan datang untuk buku-buku ini. Wu Bukun hanya berseru santai, lagi pula, buku-buku itu, betapapun berharganya, bagi Wu Bukun, juga tidak akan mengerti, tentu saja tidak akan mengerti artinya. Bahkan jika dia bisa membacanya sesuka hati, dia tidak akan merasakan apapun. Bab 573. Tapi aku tidak ingin kelima tetua Gunung Emei itu ikut campur. Ketika mereka mendengar kata-kata Hu Da dan menatap mata Hu Da, mereka semua tersentak karena ada yang salah. Jika bukan karena desakan Wu Bukun, aku khawatir keempatnya akan maju untuk memberitahu Hu Da apa maksud dari kata-katanya yang asal-asalan. Wu Bukun menenangkan kakak beradiknya yang berisik, lalu berkata sambil tersenyum masam, aku khawatir aku tidak mengerti apa artinya bagi kami. Terkadang, buku bela diri yang bagus menghasilkan hasil yang sama sekali berbeda dengan latihan asal-asalan. Jika aku sedikit terlambat, aku tidak akan punya kesempatan untuk belajar lagi. Setelah Wu Bukun selesai berbicara, dia juga berkata dengan penuh emosi bahwa meskipun dia merasa tidak berdaya dan bahkan kesal karena harimau memiliki gunung harta karun dan tidak menghargainya, bagaimanapun juga itu adalah urusan harimau. Setelah mendengarkan penjelasan Wu Bukun, Hu Da juga berkata dengan sedikit nada meminta maaf, maaf, saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda, tetapi seperti yang Anda lihat, kultivasi saya memang seperti ini, yang ditingkatkan oleh obat dan kakak tertua kita, jika tidak, saya sama sekali tidak bisa melangkah ke ambang kultivasi, jadi untuk apa yang disebut naskah rahasia ini, maaf saya tidak bisa memahaminya atau menggunakannya. Karena takut Wu Bukun dan yang lainnya salah paham dengan maksudnya pamer, Hu Da menjelaskan dengan tergesa-gesa. Ketika kelima orang itu melihat sikap tenang Hu Da, mereka tidak bisa tidak mengagumi pikiran Hu Da.
Bagaimanapun, tidak semua orang bisa menunjukkan kurangnya kultivasinya di antara sekelompok praktisi. Tiger Big segera membawa 5 orang ke batu sumpah, mengeluarkan sumpah, menyerahkannya kepada kelima orang itu dan berkata, "Ini batu sumpah, selama kalian bersumpah di depan ini, kalian akan menjadi orang-orang dari perguruan tinggi Shuzhen, lalu kalian dapat menikmati sumber daya perguruan tinggi. Tentu saja, itu tidak sepenuhnya gratis, tetapi juga, kalian harus membayar sesuatu sesuai dengan itu." Tiger mengulanginya berkali-kali, menyerahkan sumpah kepada kelima orang itu, dan kemudian memberitahu mereka peraturan dan ketentuan perguruan tinggi serta kesejahteraannya. Wu Bukun segera bertanya kepada Huda, "Saya tidak tahu kapan saya dapat menukarkan kitab suci pedang Tianxing semacam ini." Meskipun tertulis dengan jelas, Wu Bukun masih ingin memperjelasnya. "Apa kultivasi kalian? Atau bintang-bintang?" Tiger Big kembali membuka batu sumpah, dan bertanya lagi dengan santai. "Apa bedanya?" Wu Bukun menatap Huda dengan heran dan bertanya. "Tentu saja, ada perbedaannya. Jika Anda berada di alam Huafan, Anda hanya dapat menukar setengah bagian pertama dari Kung Fu Tianji. Tetapi jika Anda berada di alam Xingchen, Anda dapat menukar semuanya. Tentu saja, untuk menyambut Anda di perguruan tinggi Shuzhen, Wu Bukun dan kelima orangnya sangat terkejut dengan situasi di sini setelah mendengarkan penjelasan Huda, dan tentu saja mereka tidak akan keberatan dengan tempat ini. Tetapi Wu Bukun juga tidak bisa menahan senyum masam, menjelaskan kepada Huda, "Situasi saya agak khusus, saya tidak tahu apakah kekuatan saya berada di alam Huafan atau alam bintang." Petik 2. 10 tahun yang lalu, saya telah mencari kesempatan untuk membuat terobosan. Namun, karena kurangnya keterampilan, kultivasi saya stagnan di sini. Aku juga sudah mencoba membuat terobosan, tetapi pada akhirnya, aku tidak tahu bagaimana keadaan saat ini, tetapi aku dapat menjamin bahwa bahkan para biksu di tingkat Sang Xingchen pun memiliki kekuatan untuk bertarung. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Wu Bukun, Huda tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit meditasi, lalu berkata kepada Wu Bukun, "Apakah kekuatan keempat orang lainnya telah berubah menjadi keadaan biasa?" "Tentu saja, dan kami dapat menjamin bahwa kami tidak akan pernah mengkhianati perguruan tinggi." Wu Bukun bingung ketika mendengar pertanyaan Huda, tetapi dia dengan cepat meyakinkan Huda bahwa keempat orang lainnya juga mengangguk. Mereka sangat puas dengan situasi di sini. Meskipun mereka kehilangan kebebasan mereka, mereka masih dibayar dengan baik. Tidak perlu melakukan itu. Selama kalian ingin pergi, tidak akan ada masalah, tetapi begitu kalian pergi, kampus tidak akan pernah menerima kalian kembali, dan sumpah ini hanya setara dengan kontrak, hanya untuk mencegah kalian berkhianat selama masa pengabdian kalian. Huda tidak memperhatikan jaminan dari beberapa orang, karena Su Xiao menjelaskan sejak awal bahwa orang-orang di kampus dan orang-orang di geng hijau sangat berbeda. Jika geng hijau bergabung, mereka tidak bisa pergi, tetapi kampus berbeda. Itu hanya sebuah platform. Guru dan siswa ingin pergi, yang sepenuhnya memungkinkan. Sumpah ini tidak akan berlaku selama tidak merugikan kepentingan kampus. Mendengar kata-kata Huda, kekhawatiran terakhir orang-orang ini mereda, dan mereka dengan cepat berkata kepada Huda, "Kami semua dengan tulus ingin bergabung, tetapi di alam ini, saya tidak tahu bagaimana mengatakannya." Huda merenung sejenak, dan segera berkata kepada Wu Bukun, "Baiklah, setelah kalian membaca peraturan ini dan bersumpah, jika tidak ada masalah, kami akan bersumpah terlebih dahulu. Pada saat itu akan menunjukkan alam kalian. Saat itu, kita akan tahu apa yang harus dilakukan." Petik 2. Untuk mencegah para pengelola Universitas Harimau tidak mengetahui ranah spesifik para praktisi ini, Su Xiao juga menggambarkan banyak larangan pada batu sumpah, yang dapat langsung mendeteksi kekuatan orang-orang ini. "Baiklah, kami akan bersumpah." Mendengar kata-kata Huda, kelima orang itu segera setuju. Karena kelima orang itu dengan senang hati setuju, Harimau juga dengan senang hati mulai membuat batu sumpah, meminta kelima orang itu untuk meninggalkan ruang sumpah. Setelah sumpah dimulai, batu sumpah itu juga mengungkapkan selembar giok. Harimau menyerahkan selembar giok itu kepada kelima orang dan berkata, "Ini adalah identitas kalian. Kalian perlu menggunakan selembar giok ini saat memasuki kampus atau perlu menukar apapun. Jika kalian kehilangannya, kalian hanya dapat menghabiskan 100 poin untuk mendapatkan yang lain di sini. Selain itu, setelah kalian mengakui guru dengan meneteskan darah, kalian hanya dapat menggunakan selembar giok ini sendiri. Orang lain tidak dapat menggunakannya, jadi mari kita meneteskan darah." Setelah Huda selesai berbicara, Wu Bukun segera mengoleskan darah mereka di antara selembar giok. Setelah darah tercampur ke dalam gulungan giok, nama dan pencapaian mereka langsung tertera di atasnya. Selain Wu Bukun, kelima tetua Gunung Emei semuanya memiliki kultivasi transformasi alam semesta. Namun pada Wu Bukun, terdapat alam bintang, Sudo. Melihat ini, Wu Bukun segera menyerahkannya kepada Huda dan bertanya, bagaimana cara menghitungnya. Bagi Wu Bukun, sangat penting untuk mengetahui apakah itu alam bintang atau bukan. Itu adalah perbedaan antara kitab keterampilan tingkat surgawi dan setengah langkah keterampilan tingkat surgawi.
Huda mengambil gulungan giok itu, melihatnya dengan saksama, memikirkannya, dan berkata kepada Wu Bukun. Saya khawatir itu adalah kultivasi Anda. Anda belum mencapai alam bintang. Meskipun Tiger Big belum pernah menemui hal seperti itu, tetapi selalu kembali untuk mengatakan, atau relatif mudah untuk dilakukan. Dia langsung berkata kepada Wu Bukun, baiklah, aku akan mengatur agar kau pergi ke alam bintang terlebih dahulu, tetapi batas waktunya hanya 3 bulan. Jika kultivasimu belum mencapai alam bintang dalam 3 bulan, kau hanya bisa menghitung berdasarkan alam Huafan. Bagaimana dengan Gongfa? Wu Bukun tidak peduli dengan pembagian keuntungan. Dia hanya peduli dengan keterampilan. Jika dia hanya mendapatkan setengah dari uang itu akan merugikan saudara-saudari lainnya. Ini bukan yang ingin dilihat Wu Bukun. Tentu saja satu, jadi semangatlah. Huda menyemangati Wu Bukun, lalu dia mengajak 5 orang berkeliling sekolah dan memberitahu mereka tanggung jawab pekerjaan mereka. Kemudian dia mengajak 5 orang ke perpustakaan. Ini perpustakaan. Semua kitab klasik yang kalian butuhkan ada di sini, jadi aku tidak akan masuk. Tiger menunjuk ke bagian depan bangunan sederhana itu, dan berkata kepada kelima orang tersebut. Terima kasih atas bantuanmu. Jika ada urusan di masa depan, kamu bisa datang kepada kami. Kami tidak akan pernah menolak. Wu Bukun juga melihat ketulusan Huda dan bahkan perguruan tinggi Xiuzhen. Tentu saja, dia tidak akan melakukan hal yang gegabah, dan segera meyakinkan Huda. Selama kamu tetap di sini dengan baik, itu bagus. Kamu adalah satu-satunya yang bersedia bergabung dengan perguruan tinggi ketika terjadi sesuatu yang buruk. Jika kamu memberikan lebih banyak bantuan, kamu akan enggan untuk pergi saat itu. Tiger berkata sambil menghela napas, dia juga berharap ini dapat memberikan efek promosi, agar perguruan tinggi ini menerima lebih banyak orang. Ya, seseorang akan segera datang. Aku khawatir manajer Tiger akan kesal saat itu. Wu Bukun berkata kepada Huda dengan sedikit makna yang dalam. Namun, Tiger tidak mempedulikan hal itu, hanya mengangguk santai, berkata, kalau begitu pinjam saja kata-kata keberuntunganmu. Kemudian kelima tetua Gunung Emei pergi ke perpustakaan, dan Huda memberitahu Su Xiao tentang kelima tetua Gunung Emei, termasuk promosi mereka. Setelah mendengarkan laporan Huda, Su Xiao berkata dengan puas, bagus sekali. Bab 574. Terima kasih, bos. Mendengar pujian Su Xiao, Huda berkata dengan takut. Bagi bawahan Huda, pujian Su Xiao jauh lebih berharga daripada hal-hal lain. Ini juga alasan mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, hanya demi pujian Su Xiao. Meskipun tidak jelas mengapa orang-orang ini memiliki pemikiran aneh seperti itu, karena mereka sangat peduli dengan pujiannya, Su Xiao tentu saja tidak akan pelit dengan 1 atau 2 kata apresiasi. Dan setelah melihat bahwa pujiannya akan membuat mereka bekerja dengan lebih semangat, Su Xiao segera berencana untuk memanfaatkan ini agar mereka bekerja lebih baik untuk dirinya sendiri. Segera setelah Su Xiao dengan santai menjelaskan 1 atau 2 kata, dia mengakhiri panggilan Huda. Selama berada di Haixi, Su Xiao tidak hanya bermain-main, tetapi juga mencari lebih banyak peluang. Bagaimanapun, untuk menembus ke tingkat yang lebih tinggi dengan kultivasi Su Xiao, dibutuhkan kondisi pikiran yang cukup. Masalah kultivasi bukanlah sesuatu yang perlu dipedulikan Su Xiao sama sekali. Selama ada sistem, Su Xiao tidak perlu mempedulikan hal-hal sepele ini sama sekali. Apakah kau ingin kembali untuk menemui kelima tetua Gunung Emei? Prestasi mereka telah mendunia. Akhirnya, Tiger bertanya dengan ragu-ragu. Dari sudut pandang Huda, kultivasi Huafan sungguh luar biasa. Dan seorang pria sekuat itu, tiba-tiba menyelamatkan 5 orang, ada kemungkinan untuk menjadi bintang yang kuat. Su tersenyum penuh cinta dan akal sehat, seharusnya datang untuk menemuinya. Tunggu sampai aku punya waktu. Sangat berbeda dengan ide Tiger, Su Xiao jelas tidak terlalu tertarik, dan bahkan mengatakannya dengan belak-belakan dan santai dengan sedikit malas. Mendengar kata-kata Su Xiao, Hu mengerti maksud Su Xiao dan tidak mengungkitnya lagi. Setelah kelima tetua Gunung Emei datang ke sekolah, itu seperti membuka sebuah institusi. Semakin banyak biarawan datang ke perguruan tinggi untuk melamar pekerjaan satu demi satu. Karena para siswa tidak sedang dalam masa pendaftaran, tidak banyak orang yang bisa terlibat. Namun, dilihat dari frekuensi kontak, banyak siswa masih memiliki beberapa harapan terhadap perguruan tinggi tersebut. Kabar seperti ini membuat Huda langsung merasa lega. Ia juga memiliki sedikit harapan dan memikirkan situasi masa depan perguruan tinggi Xiuzhen. Awalnya, perguruan tinggi yang bagus itu terus-menerus direbut setelah berada di bawah kendalinya. Hal ini tidak hanya membuat Huda merasa bersalah kepada Su Xiao dan Wang Qiang, tetapi juga memenuhi hatinya dengan rasa enggan. Jadi ketika kita melihat perubahan itu, Tiger adalah orang yang paling bersemangat di antara kita semua. Dalam periode waktu berikutnya, benua Tiger terus menghubungi banyak siswa yang bersedia datang ke perguruan tinggi untuk belajar dan mengajar. Setelah itu,
Visi dan pemikiran Universitas Tiger telah meluas, dan jelas mengapa Su Xiao tidak berpikir panjang dan bersemangat tentang kedatangan 5 tetua di Gunung Emei. Dalam 2 bulan berikutnya, ada 35 biksu di alam Huafan dan 3 biksu di alam Sing Sing, yang membuat Huda sangat menyadari betapa konyol dan menakutkannya nilai hal-hal di perpustakaan yang tidak dapat dia pahami secara langsung. Memang benar juga bahwa Huda memiliki lebih banyak harapan untuk masa depan. Tentu saja, tidak akan ada lagi ketidakpuasan dengan pengaturan Su Xiao. Awalnya, dia mengeluh tentang ketidakpedulian Su Xiao terhadap perguruan tinggi, tetapi sekarang tampaknya Su Xiao telah melakukan yang terbaik untuk menangani semua hal yang dapat dipikirkan oleh perguruan tinggi. Tentu saja, dia tidak perlu terlalu peduli. Di masa sibuk Tiger Beak, Su Xiao juga melanjutkan latihannya. Setelah memperoleh sejumlah besar sumber daya dan batu spiritual dari surga selatan, Su Xiao tidak lagi kekurangan hal-hal yang dibutuhkannya untuk kultivasi. Bahkan ada waktu luang untuk mengkultivasi 1 atau 2 jenis wakil yang dapat meningkatkan kekuatannya. Setelah berpikir sejenak, Su Xiao akhirnya memutuskan untuk memilih kultivasi arai dan alkimia. Kedua hal ini sangat dibutuhkan oleh anak buah Su Xiao. Selain itu, Su Xiao telah mempelajari larangan sebelumnya, dan dia memiliki beberapa pemahaman tentang arai secara analogi. Tentu saja, dia tidak perlu terlalu banyak berpikir. Adapun pil, itu adalah apa yang diharapkan Yao Lao. Su Xiao juga berencana untuk memenuhi harapan Yao Lao. Dia akan belajar cara membuat pil dan mencari waktu untuk membuatnya. Su Xiao hanya menelusuri semua buku dalam pikirannya, termasuk yang ada di pusat perbelanjaan sistem, dan merangkum semua buku dan materi yang mungkin dia butuhkan. Baik itu arai atau alkimia, itu bukanlah hal yang sederhana. Apa yang perlu dipelajari dan dipahami tidak dapat dicapai dengan mudah. Dan Su Xiao memiliki harta karun sistem yang tak terbatas, dan tentu saja akan melakukan yang lebih baik dan lebih sempurna. Selain itu, Su Xiao sekarang tidak kekurangan apapun, tentu saja tidak akan memilih untuk memperlakukan dirinya sendiri dengan buruk. Hanya saja, membaca terlalu banyak buku dalam waktu singkat membuat Su Xiao merasa pusing dan bahkan jijik saat melihat buku-buku tersebut. Dalam 2 atau 3 hari ini, Su Xiao membaca setidaknya 10.000 buku, belum termasuk pengalaman beberapa penyihir dan alkemis terkenal. Yang terutama dicari Su Xiao adalah informasi tentang penyihir. Di bagian belakang, setidaknya ada lebih dari 100.000 buku yang perlu Su Xiao pelajari dengan saksama, yang membuat Su Xiao merasa bahwa tidak mudah untuk menjadi wakil yang baik. Sayang sekali profesi seperti penyihir dan alkemis tidak dapat bertukar keterampilan langsung dari sistem seperti bermain catur atau balap. Hal ini membuat Su Xiao merasa sedikit tertekan, tetapi untungnya, pengetahuan teoritis Su Xiao sekarang hampir setara dengan tingkat master, hanya saja masih kurang praktik, yang juga membuat Su Xiao memiliki lebih banyak harapan dan ide tentang tindakannya. Setelah lelah beberapa saat, Su Xiao juga berencana untuk berjalan-jalan untuk bersantai. Su Xiao turun dan melihat Yue yang kecanduan drama TV. Dia merasa tak berdaya dan menggelengkan kepalanya lalu berjalan mendekat. Dia bertanya, "Aku mau jalan-jalan. Mau ikut?" Setelah Su Xiao membawa Yue ke Haixi, pada awalnya, Yue merasa sangat bosan dan jenuh. Setiap hari, tidak ada yang bisa dilakukan selain berlatih, dan untuk berlatih, Yue agak malas. Melihat penampilan Yue yang membosankan, Su Xiao langsung memberikan ponselnya, agar dia bisa memahami betapa kaya dan beragamnya kehidupan kota. Bahkan jika itu adalah barang antik setingkat Yao Lao dan Ye Feng, kita harus mengakui bahwa perubahan sosial sekarang semakin terbuka. Dalam sekejap mata, perubahan yang mengguncang bumi akan terjadi. Terkadang mereka tanpa sadar akan menikmati hal-hal indah ini. Serial TV, game, novel, dan sebagainya akan membuat semua orang merasa sulit untuk melepaskan diri. Awalnya, Su Xiao bersikap sinis terhadap hal ini. Lagi pula, bagi orang seperti Su Xiao yang memiliki pengendalian diri yang kuat, hal-hal ini bukanlah apa-apa baginya. Tidak peduli seberapa panjang novelnya, Su Xiao dapat menontonnya paling lama dalam 1 jam. Sedangkan untuk drama TV, drama online saat ini penuh dengan hal-hal yang memalukan, dan dia bahkan tidak tahu mengapa dia harus menontonnya. Dan permainan, belum lagi, baik itu permainan kompetitif, bisnis, atau hiburan, semuanya memiliki levelnya masing-masing. Tetapi dengan kecepatan tangan, mata, dan bahkan kecerdasan Su Xiao, semua orang terbunuh setiap menitnya. Dalam situasi yang tak terkalahkan, kesenangan yang dapat ditemukan Su Xiao menjadi semakin langka. Seiring waktu, Su Xiao terlalu malas untuk memperhatikan hal-hal ini. Namun, situasi Yue membuat Su Xiao menghadapinya untuk pertama kalinya. Sekarang kekuatan internet sangat dahsyat. Baik itu permainan atau TV, Yue kecanduan. Untungnya, kultivasi Yue, bahkan saat tidur, tetap aktif. Bahkan jika dia bermain, dia dapat menggunakannya secara keseluruhan tanpa khawatir. Namun, melihat Yue begitu terobsesi sekarang, Su Xiao juga sedikit khawatir dengan keadaan Yue, karena Yue setiap hari hanya tinggal di rumah.
Selain menonton TV, dia hanya bermain game. Selain itu, Su Xiao tidak memiliki batasan. Energi UR juga tak terbatas. Secara alami, dia ingin menghabiskan 24 jam sehari bermain video game. Saat berencana pergi keluar, Su Xiao tentu saja akan menyeret UR keluar, agar UR tidak menjadi malas di rumah. Namun, sesuatu yang tak terduga dari harapan Su Xiao adalah UR langsung berdiri ketika mendengar kata-katanya, tampak gembira dan berkata, "Benarkah? Aku bisa pergi kemana saja?" Melihat sikap UR, Su Xiao bertanya dengan sedikit ragu, "Mau pergi kemana?" Mengenai perilaku UR yang tidak normal, Su Xiao juga sedikit ragu. Awalnya, dia ingin mengajaknya jalan-jalan hari itu. Tetapi setelah UR asyik dengan internet, dia tertarik pada belanja online untuk beberapa waktu. Bahkan barang-barang yang dibawanya pulang memenuhi 2 ruangan, belum termasuk miliknya sendiri. "Aku ingin pergi ke lapangan Xihao, di mana ada kompetisi. Aku ingin melihatnya. Bolehkah?" Sue tertawa. Ketika UR mendengar kata-kata Su Xiao, dia segera menjelaskan tujuannya. Melihat ekspresi ragu-ragu Su Xiao, UR langsung berkata kepada Su Xiao dengan genit. Dia juga ingin membuat Su Xiao luluh dan setuju untuk datang. "Pertandingan apa? Aku ingat itu di lapangan, kan?" Su Xiao tidak keberatan dengan permintaan UR. Lagi pula, dia hanya berencana untuk keluar bersantai. Tidak masalah kemana dia pergi. Itu hanya kompetisi. Hal itu aneh bagi Su Xiao. Dia tidak mengerti mengapa UR begitu bersemangat. Rasanya seperti pergi menemui dewa. Bab 575. Kompetisi yang sesungguhnya adalah kompetisi esports. Di mana finalnya hari ini, Su Xiao. "Ayo kita lihat. Aku hanya punya 2 tiket di sini. Su Xiao, kau bisa pergi melihat-lihat denganku." Yue-san akhirnya berkata, dengan sedikit nada merayu dan memohon, membuat Su Xiao merasa tak berdaya, dan langsung mengangguk. "Baiklah, aku akan pergi bersamamu." Setelah Su Xiao mengangguk dan setuju, UR langsung bersorak di tempat, lalu bergegas masuk ke ruangan. "Aku akan ganti baju dan keluar bersamamu." Setelah itu, UR berlari ke ruangan dengan penuh semangat. Melihat UR begitu bersemangat, Su Xiao langsung tidak terlalu mempedulikan hal-hal itu. Lagi pula, Su Xiao tidak menemani UR dengan baik selama periode waktu ini. Karena dia memiliki kesempatan seperti ini, Su Xiao tidak berniat untuk melepaskannya. Dan melihat penampilan Yue-san yang begitu bersemangat, membuat kontes yang membosankan itu menjadi lebih menarik, Su Xiao pun akan rela menontonnya. Saat UR berganti pakaian, Su Xiao duduk di sofa dengan bosan dan menyalakan TV. Setelah melihat bahwa acara TV yang ditonton UR akhir-akhir ini semuanya tentang cinta dan kekacauan, dia langsung kehilangan minat untuk menontonnya. Tepat ketika Su Xiao berpikir untuk membaca lebih lanjut tentang analisis array, layar datar yang diletakkan UR di sofa tiba-tiba berdering. Su Xiao dengan santai melihatnya, lalu menunjukkan halaman yang berkedip dengan jelas, langsung tahu bahwa ini adalah permainan yang dimainkan UR, dan level UR juga bagus, semuanya ke level tertinggi, Raja. Su Xiao berpikir, toh, ini membosankan, jadi mainkan saja dan bersenang-senang. Sambil memikirkan Su Xiao, dia mengambil tablet di tangannya dan dengan santai melihat aturannya. Ketika dia akan mencoba 2 bidak, sebuah undangan muncul, dan Su Xiao langsung mengkonfirmasinya. Lagi pula, apa yang tidak dimainkan? Lebih baik langsung memainkan yang ini. "Luna, ini dia." Setelah Su Xiao memutuskan untuk masuk, orang yang diundang menyapa Su Xiao dengan ramah. Jelas sekali dia bertemu Yue saat masih kecil. Kemudian Su Xiao memperhatikan bahwa nomor akun UR adalah Dewa Bulan, yang membuat Su Xiao merasa sedikit sedih. Sepertinya UR benar-benar cukup gigih untuk mendapatkan bulan. Baiklah. Su Xiao dengan santai setuju, tetapi dia tidak banyak bicara, jadi dia memilih hero yang menyenangkan untuk masuk. Meskipun Su Xiao belum pernah memainkan game ini, beberapa tahun yang lalu, Su Xiao juga memainkan game lain yang sejenis, yang disebut pertempuran hero. Game mobile ini disebut Liga Raja, yang jelas mirip. Itu kaki Dewa Bulan hari ini. Ya, yang ini dengan Luna pasti akan menang. Pada awalnya, setelah orang yang menyapa selesai, 3 orang lainnya juga terus menyapa Su Xiao. Setelah Su Xiao dengan santai memilih karakter bernama Guan Yu, orang yang mulai berbicara bertanya dengan penasaran, "Luna, bukankah kamu hanya bermain dengan penyihir?" Ketika Su Xiao mendengar ini, dia tidak memperhatikannya. Setelah melihat sekilas penerapan skill, dia memastikannya, sehingga keraguan orang itu hanya bisa disimpan dalam hati. "Jangan khawatir, Dewa Bulan sangat lihai. Tidak mudah bermain dengan prajurit." Orang lain berkata dengan nada menenangkan, jelas dalam nadanya, untuk kemampuan UR, yang terlihat dengan mata kepala sendiri. Su Xiao tidak banyak berkomentar, hanya diam. Setelah memasuki antarmuka permainan,
melihat situasi yang familiar ini, Su Xiao hanya tersenyum kecil, lalu langsung mengendalikan karakternya sendiri dan pergi ke jalan tengah. Setelah melihat perilaku Su Xiao, bahkan orang yang percaya diri pun merasa kecewa. Namun karena kemampuan Dewa Bulan yang tak terkalahkan, meskipun orang-orang ini meragukan Su Xiao, mereka tidak banyak bertanya. Namun, karena sudah lama tidak bermain, Su Xiao tidak begitu memahami aturan di sini, jadi dia langsung pergi ke menara lawan dan merebut menara lawan, tetapi karakternya juga mati di tempat yang sama. Melihat Su Xiao langsung mengeluarkan darah pertamanya, semua orang terdiam. Luna, apakah kau bermain? Penembak dari pihak teman, melihat perilaku aneh Su Xiao, jelas menimbulkan banyak keraguan. Dan orang-orang di pihak lawan, melihat penampilan aneh Su Xiao, tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu, jadi mereka langsung menyerang Su Xiao lagi. Melihat dua monyet ganas dan penyihir itu, Su Xiao juga menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi dia tidak mendengarkan nasihat penembak itu. Sebaliknya, dia langsung maju. Mundur, jangan sampai kepalamu keluar. Melihat Su Xiao berjalan menuju dua hero level 2 lawan sekali lagi, penembak itu langsung panik dan berteriak. Jelas, dia juga berpikir bahwa peran mengendalikan Dewa Bulan kali ini tidak akan sama seperti sebelumnya, tetapi sekarang, penembak itu tidak bisa terlalu banyak berpikir. Dia hanya bisa mencoba membuat Su Xiao tertawa. Tetapi Su Xiao bukanlah orang yang akan membiarkan orang lain mendominasi. Kedua orang di seberang sana, ketika mereka melihat Su Xiao menyerbu seperti ini, mereka segera mencibir dan berencana untuk meninggalkan Su Xiao di sini lagi. Namun, yang mengejutkan mereka, ketika mereka baru saja menyerang Su Xiao, mereka melihat Su Xiao melangkah maju dalam sekejap, menghindari serangan mereka. Kedua orang ini tidak mempedulikannya, karena mereka melihat Su Xiao berlari ke tengah-tengah dua menara. Hal itu membuat mereka tidak percaya bahwa Su Xiao bisa selamat, dan segera mengepung Su Xiao. Ketika mereka datang, Su Xiao tidak menunggu sampai mati, tetapi langsung membunuh mereka. Melihat Su Xiao menyerbu orang seperti itu, kedua orang itu merasakan sedikit rasa jijik, dan segera menerjang ke arah Su Xiao. Namun, sebelum menara dataran tinggi membunuh Su Xiao menggabungkan dua jurus dan mengambil sisa darah. Su Xiao kemudian langsung keluar dari jangkauan serangan lawan. Setelah memulihkan sedikit darah, dia kembali menyerang lawan. Dalam sekejap mata, Su Xiao langsung membunuh kedua orang itu. Perubahan mendadak seperti itu, mau tidak mau membuat pihak lawan terkejut, bahkan mereka sendiri, yang mengira bukan Dewa Bulan yang bertarung, juga merasa sedikit terkejut, dan segera berteriak, "Dewa Bulan, apakah kau kembali?" Su Xiao sama sekali tidak peduli dengan panggilan seperti itu, dan terus berenang di alam liar. Setelah terbiasa dengan jurus dan aturan di sini, kecepatan tangan Su Xiao tidak pernah kalah. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Su Xiao mengirim semua orang kembali ke titik kebangkitan, dan Su Xiao merasa bosan karenanya. Aku bahkan tidak terlalu memikirkannya. Namun, orang yang jelas-jelas mengenal UR itu bahkan lebih terkejut ketika melihat gerakan Su Xiao. Jelas bahwa gerakan Su Xiao benar-benar di luar dugaannya, bahkan jauh melampaui level Luna, yang membuatnya tidak tahu harus berbuat apa. Ini membosankan. Su Xiao menggerakkan hero di tangannya sesuka hati dan berjalan menuju dataran tinggi lawan. Dalam sekejap mata, Su Xiao menghancurkan menara pertahanan. Bahkan Su Xiao tidak menggunakan metode dan keterampilan apapun. Itu hanya serangan sederhana. Sejauh yang Su Xiao ketahui, setiap gerakan pihak lain tidak akan luput dari pandangan Su Xiao. Bahkan ketika mereka baru saja bergerak, Su Xiao sudah bisa mengetahui apa yang akan dilakukan pihak lain selanjutnya. Dalam keadaan seperti itu, Su Xiao ingin menghentikan orang-orang ini, yang juga merupakan hal yang sangat mudah baginya. Dalam waktu kurang dari 3 reinkarnasi, Su Xiao langsung meruntuhkan menara dataran tinggi, sementara keempat lainnya hanya bisa menyalahkan Su Xiao atas sedikit bantuannya saat membunuh. Ketika menara dataran tinggi benar-benar runtuh, waktunya hanya 10 menit. Di akhir permainan, Su Xiao tidak memperhatikan sapaan dan ucapan teman-teman dari orang-orang itu, jadi dia langsung mengakhiri permainan dan meletakkannya di sisi lain. Permainan yang begitu sukses tidak lagi membangkitkan keinginan Su Xiao untuk bertarung. Itu seperti orang dewasa dan bayi yang baru lahir. Seberisik apapun bayi itu, di mata orang dewasa, itu hanya membuat masalah dari hal yang sepele. Jika ingin menekannya, bisa dilakukan kapan saja. Saat Su Xiao meletakkan tabletnya, UR sudah berdandan dan keluar. Melihat pakaian UR yang aneh, Su Xiao terkejut, dan langsung bertanya, "Apa yang kau pakai? Apakah kau akan memakainya ke masa lalu?" Su Xiao tidak menyangka bahwa saat UR membeli gaun seperti itu, setelah memakainya, ia tampak seperti manusia rumput berwarna-warni, tetapi Su Xiao tidak tahu ide apa yang membuat UR memakainya. Apakah itu jelek? Melihat sikap Su Xiao, UR agak bingung dengan pertanyaannya, jelas tidak menyadari betapa menakutkan dan mempesonanya penampilannya sekarang. "Cepat ganti bajumu. Bukankah kau bercermin saat keluar?"
Melihat kebingungan di wajah Yue, Su Xiao langsung bertanya dengan sedikit tak berdaya, jelas tidak mengerti mengapa Yue mengenakan pakaian seperti itu, tetapi sekarang yang terpenting adalah mengganti pakaian Yue. Menurutku itu tidak jelek. Aku memesannya. Dengan sedikit rasa tidak puas, Yue mengeluh kepada Su Xiao, lalu berpura-pura menghampiri Su Xiao, mengambil tablet, membuka permainan yang pernah dimainkan Su Xiao, menunjuk salah satu tokoh di dalamnya, dan berkata, bukankah menurutmu orang seperti ini sangat tampan? Su tertawa terbahak-bahak, dan Yue tiba-tiba terdiam, hanya menatap tanpa daya. Bab 576. Apakah itu sebabnya kau memilih berpakaian seperti ini? Su Xiao benar-benar tidak tahu ide apa yang Yue kenakan, tetapi jelas Yue tidak sependapat dengannya, dan bahkan merasa bahwa pakaiannya bermasalah, bahkan sedikit merasa puas dan nyaman. Akhirnya tahu, Su Xiao juga tidak menuruti permintaan Yue yang berulang-ulang, membiarkannya mengenakan pakaian yang begitu menarik perhatian. Jika tidak, Yue akan meminta Su Xiao juga mengenakan pakaian seperti itu, agar Yue tidak terus merusak estetikanya sendiri. Su Xiao juga terpaksa mengenakan pakaian sutra bersamanya untuk pergi keluar. Tapi bagaimanapun juga, Su Xiao juga tidak menyukai pakaian aneh seperti itu. Mengetahui bahwa Yue berencana pergi ke kompetisi esports, Su Xiao tidak tertarik. Dia menasihati Yue, ayo kita pergi ke taman hiburan. Aku sudah lama tidak mengajakmu ke taman hiburan. Sue berpikir sambil tersenyum, bukankah taman hiburan adalah tempat favorit anak perempuan? Lebih baik mengajak Yue bermain daripada menonton permainan yang membosankan itu. Tidak bagus. Untuk Su Xiao, Yue menolak tanpa ragu, bahkan berkata kepada Su Xiao dengan sedikit nada meremehkan, taman hiburan itu untuk anak-anak bermain, dan tempat yang ingin aku kunjungi sekarang bukan untuk anak-anak bermain. Jadi aku tidak akan pergi ke taman hiburan manapun. Yue jelas tidak tertarik pada taman hiburan di mata Su Xiao, bahkan dengan sedikit rasa jijik, yang membuat Su Xiao merasa tak berdaya. Ketika Su Xiao dan Yue sampai di tempat kompetisi dan melihat keramaian, Su Xiao juga merasa tak berdaya, tetapi berpikir, bagaimanapun, mereka semua di sini untuk menemani Yue, dan sama saja di mana-mana, jadi dia tidak terus-menerus pilih-pilih. Setelah melihat bahwa Su Xiao jelas tidak tertarik pada kompetisi ini, Yue langsung mengabaikan Su Xiao, dan berbicara dengan teman kecilnya di sampingnya. Su Xiao juga merasa sedikit sedih dengan perilaku Yue, tetapi dia tidak terlalu mempedulikan hal-hal seperti itu. Jadi Su Xiao mulai melihat sekeliling untuk mencari sesuatu yang bisa menarik perhatiannya. Yang mengejutkan, dia menemukan sesuatu yang bisa menarik perhatiannya, yaitu dua gadis tidak jauh dari sana, tampaknya dua biarawan, dan yang terpenting, mereka pernah dilihat Su Xiao sebelumnya, dua saudari dari keluarga Qi. Melihat ekspresi gembira di wajah mereka, Su Xiao tidak menyangka bahwa permainan yang membosankan ini benar-benar akan menarik minat gadis-gadis kecil ini. Tetapi Su Xiao hanya meliriknya dengan santai, dan tidak menyelidiki lebih jauh. Melihat suasana ramai di sekitarnya, Su Xiao tampak sangat tenang, bahkan terlalu acuh tak acuh. Melihat perilaku Su Xiao, orang-orang itu mau tidak mau merasa sedikit ragu, namun mereka tidak terlalu memperhatikan situasi Su Xiao. Karena tim dari kedua belah pihak sudah keluar. Setelah perjalanan yang rumit dan membosankan, Su Xiao hendak tidur. Kedua tim baru saja memulai kompetisi. Awalnya, Su Xiao masih tertarik dengan kompetisi tersebut. Lagi pula, dikatakan bahwa kedua tim ini adalah yang terkuat. Mereka seharusnya memberinya pengalaman yang berbeda. Namun, ketika Su Xiao belum selesai menonton satu pertandingan pun, ia kehilangan minat untuk terus menonton, dan kemudian ia hanya bersandar di kursi dan memikirkan susunan arai di benaknya. Meskipun dengan bantuan sistem, Su Xiao dapat dengan cepat mengingat hal-hal ini di benaknya, bahkan tanpa masalah. Tetapi tidak mudah untuk mengingat semuanya sepenuhnya, bahkan sampai pada tingkat penguasaan. Dan Su Xiao juga perlu mengerahkan banyak usaha untuk ini, dan Su Xiao tidak hanya ingin mewarisi hal-hal dari pendahulunya. Ia juga ingin benar-benar membuat susunan arai miliknya sendiri, atau menyempurnakan susunan arai tersebut. Dengan cara ini, Su Xiao perlu mengerahkan lebih banyak usaha, dan itu membutuhkan lebih banyak waktu. Inilah sebabnya mengapa Su Xiao membutuhkan waktu berhari-hari untuk mencapai tingkat master. Sebaliknya, dengan kekuatan Su Xiao dan bantuan sistem, mudah bagi Su Xiao untuk menjadi seorang ahli sejati. Lagi pula, saat ini, baik di bumi maupun di dunia surga selatan, persyaratan untuk menjadi ahli susunan adalah selama mereka dapat menyusun susunan tingkat yang sesuai, itulah tingkat ahli susunan. Persyaratan yang paling ketat adalah menghancurkan susunan, tetapi tidak ada yang akan peduli tentang pemahaman susunan tersebut. Sama seperti ujian saat ini, selama Anda bisa mendapatkan jawaban dan angka yang paling sempurna dalam ujian, tetapi untuk pertanyaan di lembar jawaban, asal-usul dan perkembangannya, dan bahkan alasannya, itu tidak penting. Namun, Su Xiao sangat tertarik pada hal-hal ini, karena Su Xiao telah menemukan pengalaman yang cukup menarik, yaitu,
ketika dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang asal-usul dan perkembangan susunan, seberapa banyak pengalaman yang dia miliki dalam pemahamannya tentang susunan, dan bahkan dapat menyusun susunan sesuai dengan kebutuhannya sendiri, daripada secara memang-mang mengikuti buku susunan di atas, sesuai dengan tata letak. Bahkan Su Xiao dapat sepenuhnya memahami semua susunan, dan dapat mengintegrasikannya ke dalam susunan baru. Namun, susunan baru ini bukanlah yang diinginkan Su Xiao. Karena menurut Su Xiao, ini seperti 1+1, yaitu menggabungkan dua susunan untuk menjalankan fungsinya. Padahal yang diinginkan Su Xiao adalah mengintegrasikan kedua susunan tersebut sepenuhnya. Tidak perlu menyusun dua susunan. Hanya satu susunan saja yang dapat menggantikan fungsi kedua susunan tersebut. Su Xiao tidak membicarakan idenya dengan siapapun. Lagi pula, dia tidak bisa menjamin bahwa orang-orang ini tidak akan merasa tersinggung dengan idenya. Sekarang, Su Xiao tidak perlu berdiskusi dengan orang lain, dan bahkan jika itu didiskusikan, Su Xiao tidak berpikir bahwa di dunia ini, ada siapapun yang kultivasi araai-nya sebanding dengan Su Xiao. Dalam sistem ini, ada berbagai macam kitab araai dan metode tata letak. Bahkan pengalaman para master araai itu pun dipahami oleh Su Xiao, dan Su Xiao juga menyadari bahwa orang yang memiliki ide seperti itu bukan hanya dirinya sendiri. Ada banyak biksu berbakat, master araai, yang mencoba melakukan perubahan ini. Tetapi hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Su Xiao juga cukup terkejut bahwa semua orang itu adalah jenius super. Setelah melihat ide dan kesimpulan mereka, Su Xiao mau tidak mau memperkuat pikirannya. Dia bahkan memberinya wakil lain, alkimia, untuk sementara waktu. Su Xiao tidak ingin hal-hal lain menunda pemikirannya sekarang, jadi dia terus mendalami araai. Untuk perubahan ribuan susunan araai, Su Xiao merasakan keindahan yang tak terlukiskan, dan bahkan Su Xiao merasakan rasa pencapaian. Rasa pencapaian ini, yang tidak dapat diberikan oleh hal lain kepada Su Xiao, bahkan tidak dapat dibandingkan dengan kultivasi. Ini juga membuat Su Xiao mengerti mengapa begitu banyak orang terobsesi dengan susunan dan alkimia, dan jauh melampaui kultivasi. Karena perubahan dan pencapaian jauh melampaui apa yang dapat diberikan alkimia kepada mereka. Setelah Su Xiao merasakan perasaan ini lagi, dia tidak berniat untuk menyerah, jadi dia hanya berlatih dalam pikirannya, mencoba mengintegrasikan kedua susunan tersebut. Untuk menghindari masalah yang terlalu serius, Su Xiao awalnya hanya memilih dua susunan yang paling sederhana, susunan pengumpul roh dan susunan 4 gambar. Satu digunakan untuk mengumpulkan roh, yang lain digunakan untuk pertahanan, dan yang terakhir juga memiliki fungsi menyerang. Kedua susunan ini adalah yang paling umum, tetapi susunan kedua susunan ini cukup berbeda, dan bahkan ada sedikit konflik di antara keduanya. Tetapi setelah sepenuhnya memahami susunan tersebut, susunan-susunan Su Xiao tidak terbatas pada mode tetap. Selama hal-hal yang paling mendasar tidak berubah, susunan tersebut akan diatur, dan bahkan di tempat yang berbeda, akan ada kejutan yang berbeda saat mengaturnya. Meskipun Su Xiao belum pernah mengalaminya secara pribadi, dia dapat menjamin bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi. Ya, kita dapat mencapai kemampuan ini. Su Xiao mengulangi kedua susunan tersebut sepenuhnya. Setelah proses pengembangannya dan rahasia inti yang dibutuhkan untuk tata letaknya, dia mempraktikkan kemungkinan masalah dan hasil dari kedua susunan tersebut dalam pikirannya. Setelah hampir 100 latihan dan pengaturan, Su Xiao akhirnya meninggalkan 3 metode yang paling mungkin berhasil. Namun, situasi spesifik tersebut perlu diuji kembali oleh Su Xiao. Namun, ketika Su Xiao membuka matanya dan berencana untuk kembali mengucapkan sumpah setia, dia mendapati bahwa kompetisi esports yang disebut-sebut itu belum berakhir, yang membuat Su Xiao merasa tak berdaya. Dia segera bertanya kepada Yuer dengan suara rendah, berapa lama lagi kompetisi ini akan berakhir. Jika masih ada waktu, Su Xiao berencana untuk kembali terlebih dahulu. Lagi pula, dengan kekuatan Yuer, tidak ada yang akan menyakitinya. Su Xiao dapat menjamin hal ini. Dan selama masih dalam lingkup Haixi, bahkan di Huaxia, Su Xiao dapat berbalik dan tiba segera setelah ada masalah. Jadi Su Xiao akan meminta Yuer untuk tetap di sini, tanpa terlalu khawatir. Bab 577. Hampir selesai. Mata Yue-san menatap tajam ke layar besar, mendengar pertanyaan Su Xiao, ia hanya berkata dengan santai, bahkan kepalanya pun tidak menoleh. Melihat Yue-san begitu asyik menatap pertandingan selanjutnya, Su Xiao pun tak bisa menahan diri untuk tidak melihat, dan tidak menyadari perbedaan yang begitu besar antara sebelumnya dan yang berikutnya. Bagi Su Xiao, kompetisi yang tampaknya sengit ini, sebenarnya, menurut pandangannya, sangat lambat, bahkan tidak berarti. Setelah melirik, Su Xiao berkata, tim merah ingin menang. Setelah mengatakan itu, Yuer, yang telah asyik menonton layar besar, menoleh dan menatap Su Xiao dengan sedih. Su Xiao bingung dan berkata, ada apa? Apa gunanya membicarakan hasilnya? Yue-san sama sekali tidak mau mengeluh. Dengan kekuatanmu, tidak mudah untuk melihat pasangan mana yang bisa menang. Mengapa kau begitu peduli dengan menang atau kalah?
Su Xiao merasakan tatapan UER, agak tidak dapat dijelaskan, dan segera berkata dengan sedikit kebingungan. Untuk kompetisi ini, bahkan jika kau tidak menggunakan metode lain, hanya dengan melihat dengan mata, hasilnya benar-benar bisa diprediksi. Bahkan jika kekuatan UER tidak sebaik Su Xiao, hasilnya juga benar-benar bisa diprediksi. Tapi mengetahui dan mengungkapkan adalah dua hal yang berbeda. Kau tidak bisa menonton pertandingan dengan tenang. Sekarang kau bahkan tidak merasa bersemangat. UER menatap Su Xiao dengan linglung. Melihat sorak-sorai kemenangan di bawah, dia langsung merasa sangat sedih. Jelas, UER dan Su Xiao memiliki pandangan yang berbeda tentang masalah ini. Baiklah, santai saja. Su Xiao sepenuhnya toleran terhadap keluhan UER, tetapi tatapan acuh tak acuhnya membuat UER kehilangan kesenangan terakhir dalam kompetisi ini. Jelas, UER tahu apa yang terjadi dengan hal-hal ini, tetapi ketika Su Xiao mengatakannya seperti ini, dia sama sekali tidak memiliki harapan. Dia bahkan tidak tahu mengapa dia begitu bersemangat. Di dalam hatinya terasa berbagai macam penyesalan, putra Yue atau beberapa orang lainnya belum berdamai. Melihat anggota tim di bawah, ia pergi ke ruang tunggu, segera berniat untuk pergi bersama mereka, dan langsung menjelaskan dua kata kepada Su Xiao, "Tunggu aku di sini, aku akan pergi meminta tanda tangan." Setelah itu, tanpa menunggu jawaban Su Xiao, UER langsung menerobos masuk dari kerumunan dan berlari ke arah anggota tim di bawah. Melihat UER menghilang di tengah kerumunan dalam sekejap, Su Xiao juga merasa tak berdaya, tetapi ia tidak terlalu memperhatikannya, jadi ia duduk dengan tenang dan berencana untuk menunggu UER kembali dan membawanya ke tempat lain untuk bermain. Su Xiao duduk dengan tenang di kursinya. Meskipun ia memiliki sedikit perhatian, ada banyak orang seperti Su Xiao yang tidak tertarik pada kompetisi permainan, mereka tidak terlalu mencolok, tetapi diperhatikan oleh Kim Yao Chun. "Kakak, menurutmu orang itu Su Xiao?" Kim Yao Chun penasaran dan melihat sekeliling dengan santai. Ia tanpa sengaja melihat Su Xiao di seberang. Dengan kemampuan Kim Yao Chun, meskipun jaraknya ratusan meter, tidak akan ada halangan. Tanpa halangan apapun, ia melihat Su Xiao di depan matanya. Ia segera menarik lengan baju Kim Yao Xue dan bertanya dengan penasaran. "Dia?" Kim Yao Xue mendengar pertanyaan Kim Yao Chun, mendongak, matanya dingin, dengan sedikit rasa terkejut, mengangguk serius. Jelas, ia cukup terkejut Su Xiao muncul di sini. "Apakah kau ingin kami menyapa? Bagaimanapun, dia juga penyelamat kita." Kim Yao Chun dengan tatapan ingin mencoba, menatap Su tersenyum, perlahan berkata. "Mungkin dia juga kepala sekolah kita." Setelah memastikan identitas Su Xiao, Kim Yao Xue mengalihkan pandangannya dan berkata perlahan. "Benarkah, Patriark, mereka setuju kita harus pergi ke perguruan tinggi Xiuzhen untuk melanjutkan studi?" Mendengar kata-kata Kim Yao Xue, Kim Yao Chun segera berseru dengan sedikit terkejut. Tentu saja, bahkan keluarga Qi dari perguruan tinggi Xiuzhen tidak memiliki 1/10 dari buku-buku kuno dan koleksi Taois itu. Terlebih lagi, kekuatan Su Xiao adalah yang terkuat di seluruh bumi. Tentu saja, keluarga Qi tidak punya alasan untuk menyinggungnya. Melihat tatapan bersemangat Kim Yao Chun, Kim Yao Xue dengan acuh tak acuh menjelaskan asal mula masalah tersebut, dan membuat Kim Yao Chun mengangkat bahu dan menatap Kim Yao Xue dengan tidak puas. "Kau tidak perlu terlalu jelas. Bagaimana aku bisa menghadapi Xue di masa depan?" Kim Yao Chun tidak ingin mengetahui kata-kata Kim Yao Xue. Meskipun dia samar-samar menyadari kebenaran kata-kata itu seperti menuangkan semangkuk air es ke hatinya yang panas, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. "Bahkan jika aku tidak mengatakannya, kau harus tahu bahwa kita adalah keluarga Qi, dan kita tidak bisa mengikuti jejak keluarga Buye." Kim Yao Xue cukup tenang saat mengatakannya. Kim Yao Chun memikirkan Su Xiao dengan saksama, dan Kim Yao Xue tentu saja mengerti, tetapi dia tidak bisa membiarkan Kim Yao Chun masuk ke dalam pikirannya. Ini ada dalam berkas ini, dan dia akan mengatakan kata-katanya dengan jelas. Begitu, gumam Kim Yao Chun dengan sedih. Kim Yao Chun tidak bisa membantah kata-kata Kim Yao Xue. Dia bahkan tahu bahwa ini adalah hal terpenting yang harus diperhatikan keluarga Qi, tetapi Kim Yao Chun tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Su Xiao dan merasa tak berdaya dengan pemikirannya yang cermat. Namun, ketika Kim Yao Chun baru saja mengangkat kepalanya, dia melihat Su Xiao sedikit melirik, matanya yang gelap, diam-diam menatapnya, seolah-olah semua pikirannya ada di mata orang lain. Namun, Kim Yao Chun tampak terpaku. Dia menatap lurus ke depan dan tidak tahu kapan Su Xiao pergi. "Ada apa, musim semi yang indah?" Melihat penampilan Kim Yao Chun yang tercengang di tempat yang sama, Kim Yao Chun bertanya dengan sedikit khawatir, takut Kim Yao Chun akan mengalami masalah. "Tidak ada apa-apa." Suara Kim Yao Chun membuat Kim Yao Chun langsung tersadar. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata. Kemudian, setelah menjawab, Kim Yao Chun mau tak mau menatap ke arah Su Xiao. Namun, dia hanya melihat tidak ada siapapun, dan hatinya agak kecewa. Untuk suara Kim Yao Chun dan Kim Yao Chun, Su Xiao tentu saja tidak melewatkannya.
Lagi pula, jaraknya hanya beberapa ratus meter. Bahkan jika dia ingin melewatkannya, itu tidak mungkin. Hanya melihat Kim Yao Chun menatap penampilannya, Su Xiao tidak bisa menahan senyum. Jelas, untuk penampilan Spore yang begitu konyol, Su Xiao juga senang. Apa yang membuatmu begitu senang? Putra Yue tidak akan mudah mendapatkan tanda tangan, dengan santai memasukkannya ke dalam tas, melihat Su tersenyum dengan mulut sedikit terangkat, segera merasa sedikit tidak puas. Setelah mendapatkan tanda tangan, UR tidak hanya tidak puas, tetapi juga merasa hampa dan bosan. Dia tidak tertarik pada permainan itu sendiri. Melihat penampilan Su Xiao yang bahagia, UR merasa tidak puas. Aku melihat spora bodoh. Su Xiao berkata dengan sedikit senyum mengejek, matanya fokus menatap UR, membuat UR juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit rasa tidak suka. Segera mengangkat kepalanya, memukul Su Xiao dengan marah, berkata dengan geram, siapa yang kau sebut spora bodoh? Siapa yang bersemangat? Melihat penampilan UR yang begitu bersemangat, Su Xiao pun tak perlu banyak menjelaskan, langsung tersenyum dan berkata kepada UR. Menurut UR, ucapan Su Xiao hanyalah ejekan terang-terangan. UR tidak ingin dipermalukan oleh Su Xiao seperti itu, jadi dia langsung memukuli Zhao Su Xiao. Karena tindakan UR, Su Xiao jarang tertarik untuk berkelahi dengannya. Sambil berkelahi, mereka berjalan maju. Saat berjalan ke tempat dengan banyak papan iklan, UR langsung berhenti dan menarik Su Xiao ke bawah. Dia berkata kepada Su Xiao, aku ingin menonton ini. Ditarik oleh UR, Su Xiao berhenti tanpa sedikit pun menolak. Melihat kemana UR menunjuk, dia tiba-tiba merasa jahat. Tapi jelas, UR tidak mengerti Su Xiao. Tanpa menunggu Su Xiao menjawab, dia langsung menarik Su Xiao ke bioskop berikutnya. Melihat tingkah laku UR yang akrab, Su Xiao tak kuasa menghela napas sedikit, tapi dia tidak tolak rencananya. Lagi pula, masih ada waktu hari ini. UR ingin melihatnya, jadi mari kita temani dia untuk melihatnya. Sue tertawa saat ditarik ke depan oleh putra Yue, menyaksikan Yue membeli 2 tiket dan mengeluh tentang hotel, penuh dengan rasa kesal di dalam hatinya. Tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Mari kita lihat ini, superhero, atau ini, Nona Alice. Hotel ini luar biasa. Benar-benar tidak bagus. Su Xiaozhen tidak bermaksud bersekongkol dengan tindakan UR. Lagi pula, film-film Tiongkok, terutama film horor, memang seperti itu. Su Xiaozhen tidak bermaksud menyakiti matanya lagi. Selain itu, bahkan sebelum Su Xiao berlatih, dia hanya merasa bosan menonton film horor. Terlebih lagi, saat ini, yang disebut film horor itu, menurut Su Xiao, hanyalah rintihan, bahkan lebih membosankan daripada film cinta. Tidak, aku akan menonton ini. Setelah itu, kita akan menginap di hotel hari ini untuk melihat apakah kita bisa bertemu adegan yang sama. UR tampaknya cukup gigih terhadap bujukan Su Xiao, yang membuat Su Xiao merasa sangat tidak berdaya. Akhirnya, Su Xiao tidak menolak permintaan UR, dan hanya bisa menemani UR masuk ke ruang pemutaran film dengan wajah pasrah. Setelah sampai di ruang pemutaran, Su Xiao mendapati bahwa, selain mereka berdua, hanya ada satu pasangan lain yang duduk di bagian belakang ruang pemutaran yang besar itu, tampaknya mencari hiburan. Untungnya, UR tidak memperhatikan pasangan itu. Bab 578. Su Xiao langsung ditarik untuk duduk di posisi paling tengah, menatap layar lebar dengan penuh minat. Dengan seember besar popcorn di tangan, Su Xiao berencana untuk melihat rencana UR selama pertunjukan. Dia tidak ingin mengatakan apapun lagi tentang rencana UR, jadi dia langsung bersandar di kursi belakangnya dan berencana untuk mempelajari beberapa susunan baru saat menonton film. UR tidak tahu apapun tentang rencana Su Xiao. Setelah film dimulai, UR menonton film dengan gugup, memegang popcorn erat-erat, menatap layar lebar, dan jelas tidak berniat untuk melewatkan adegan apapun. Namun, UR menonton film itu, dari awal wajahnya bersemangat, gemetar seluruh tubuh, matanya berbinar, hingga akhir, hanya merasa bosan. Melihat mata Su Xiao yang tertutup, jelas bahwa dia sedang mempelajari sesuatu. UR semakin menyesal datang ke sini. Namun, UR tetap menantikan film itu berulang kali, tetapi akhirnya menemukan bahwa dia tidak menemukan apapun yang perlu ditakuti. Bahkan UR sendiri tidak tahu mengapa dia harus menonton film itu. Mungkin itu film propaganda. Film itu masih cukup menarik dan menakutkan. Mungkin membuatnya tertarik. Ayo, kita pulang. Su Xiao membuka matanya, berniat untuk menonton, entah berapa lama lagi, kata Yue-san dengan sedikit nada kehilangan. Melihat ekspresi wajah Yue-san seperti itu, Su tersenyum aneh, lalu buru-buru bertanya bagaimana caranya. Ada apa? Aku tidak mau melihatnya. Su Xiao dengan saksama memperhatikan tatapan UR dan mendapati bahwa dia hanya sedikit linglung, tetapi tidak menunjukkan emosi lain. Kemudian dia merasa sedikit lega, tetapi dia masih menatap UR dan bertanya. Tidak, ayo pergi. Setelah UR selesai bicara,
dia langsung berdiri dan menyatakan tekadnya untuk pergi. Melihat tingkah laku Yue, Su Xiao juga sedikit aneh, tetapi dia tidak banyak bicara. Dia hanya menatap layar besar saat berdiri. Melihat adegan itu dengan mata yang sangat tajam, dia langsung mengerti mengapa Yue begitu linglung. Di luar bioskop, tatapan Yue masih sedikit linglung. Melihat Yue seperti ini, Su Xiao juga merasa sedih dan berkata, jika kamu suka film, kamu bisa membuat film sendiri. Kamu bisa membuatnya sesukamu. Su Xiao tidak peduli dan mengatakan itu. Orang-orang yang lewat di samping mereka, mendengar kata-kata Su Xiao, langsung terlihat sangat terkejut. Melihat fitur wajah Su Xiao dan Yue yang halus dan pakaian Yue yang aneh, mereka tiba-tiba mengerti bahwa Zhong yang tidak memiliki Zhong segera menggelengkan kepala dan pergi. Masih membujuk Yue dan Su Xiao, tidak tahu bahwa beberapa saat yang lalu, seseorang menganggap mereka sebagai junior di fase kedua. Bagaimana aku bisa membuat filmku sendiri? Yue mendengar kata-kata Su tersenyum, matanya tiba-tiba berbinar, penuh harapan saat melihat senyum Su. Melihat ekspresi Yue, Su Xiao tanpa ragu mengangguk. Melihat Yue tampak bahagia, bahkan jika ia tidak bisa, Su Xiao akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi keinginan Yue. Terlebih lagi, membuat film hanyalah hal sederhana bagi Su Xiao. Ia segera mengangguk dan berkata, tentu saja, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Setelah mendapat jawaban tepat dari Su Xiao, senyum Yue semakin cerah. Melihat senyum Yue yang cerah, Su Xiao langsung mendapat ide untuk memberikan segalanya untuk Yue. Bahkan untuk ide Yue, Su Xiao sangat mendukung. Setidaknya membuat film lebih baik daripada mengejar hal-hal yang tidak realistis ini. Setelah kembali ke villa, Su Xiao segera menelepon Huda dan memintanya untuk mencari beberapa pembuat film. Ia berencana membuat film untuk Yue. Untuk pengaturan Su Xiao, Tiger Big tanpa ragu, keesokan harinya mengirim tim orang-orang, datang ke kota tepi laut. Halo, bos. Saya Fu Tao. Saya seorang pembuat film. Saya telah mengerjakan semua pekerjaan yang berhubungan dengan film. Fu Tao adalah pria yang sangat tangguh, menatap mata Su Xiao, juga penuh dengan kegembiraan dan semangat yang meluap-luap. Apakah Anda dari geng hijau? Su Xiao melirik pria bernama Fu Tao di depannya, dan langsung bertanya, dalam ingatan Su Xiao, satu-satunya orang yang bisa memanggilnya yang tertua adalah anggota geng hijau. Ya, bos, saya baru bergabung dengan geng hijau tahun lalu. Fu Tao menatap Su Xiao, yang menciptakan legenda geng pemuda itu. Matanya penuh dengan kegembiraan dan semangat yang meluap-luap. Awalnya, dia hanya sedikit tertarik membuat film, tetapi dia tidak menyangka akan dipanggil oleh Su Xiao karena kemampuannya, yang membuat anggota geng pemuda lainnya penuh dengan rasa iri dan cemburu terhadap Fu Tao. Lakukan dengan baik. Su Xiao menyemangati Fu Tao sambil menepuk bahunya dan memperkenalkannya kepada Yue, sambil berkata, Yue, ini Fu Tao. Jika kamu ingin membuat film, katakan saja langsung padanya. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja langsung. Su Xiao Cai dengan berani mengatakan bahwa sekarang mudah bagi Su Xiao untuk membuat film. Bahkan jika Su Xiao mau, perusahaan hiburan manapun di pasaran akan langsung diakuisisi oleh Su Xiao. Inilah alasan mengapa Su Xiao bisa mengatakan ini dengan begitu percaya diri. Kalau begitu, aku ingin menjadi pemeran utama, boleh. Yue melihat Su Xiao, dan keesokan harinya dia menemukan seseorang untuk membuat film untuk dirinya sendiri. Seketika, dia penuh semangat dan antusias, dan dengan cepat menyampaikan persyaratannya. Oke, yang penting menyenangkan. Jika tidak menyenangkan, jangan lakukan. Untuk permintaan Yue, Su Xiao sangat pengertian, dan tidak akan ikut campur. Mendengar kata-kata Su Xiao, Yue langsung bersemangat. Fu Tao menatap Yue dengan penuh hormat. Orang yang diperlakukan seperti ini oleh Su Xiao mungkin adalah orang yang disayangi Su Xiao. Tentu saja, Fu Tao tidak ingin menyinggung perasaannya. Segera menghampiri Yue, sedikit membungkuk, dengan hormat berkata, Nona Yue, saya Fu Tao. Panggil saja saya Xiao Fu, saya tidak tahu film apa yang ingin Anda buat. Bagaimana dengan komedi, film cinta, film dongeng? Fu Tao sangat memahami alasan mengapa ia dihargai oleh Su Xiao. Ia juga melihat posisi Yue di hati Su Xiao. Tentu saja, ia tidak akan ikut campur dalam pikiran Yue, dan bahkan akan sepenuhnya puas. Selama Yue bahagia, ia akan baik-baik saja. Film horor, saya ingin membuat film horor yang paling menakutkan. Wajah Yue tampak bersemangat untuk mencoba. Ia juga memiliki harapan yang paling sempurna untuk filmnya sendiri. Apakah Anda tidak tahu bahwa Nona Yue memiliki cerita yang ingin ia garap? Permintaan Yue juga sedikit aneh, tetapi ia belum pernah melihat masalah aneh, dan itu hanya untuk bercanda dengan Yue, ia tidak peduli dengan aturan apapun. Tidak, asalkan yang paling menakutkan. Mengenai masalah Fu Tao, Yue juga bingung, jadi dia langsung menyampaikan persyaratannya. Untuk film kemarin, Yue sulit untuk melupakannya.
Jika dia tidak membuat film yang paling buruk sekalipun, dia tidak bisa melupakannya sama sekali. Untuk permintaan UER, Fu Tao juga merasa sedikit tidak berdaya, tetapi dia tidak banyak bicara, jadi dia dan UER pergi ke ruang rapat dan mulai menjelaskan naskah yang rencananya akan dia garap. Melihat UER masih tertarik dengan apa yang dikatakan Fu Tao, Su Xiao mengangguk puas. Kemudian dia kembali ke kamarnya dan berencana untuk mencoba membuat beberapa draft. Bagaimanapun, bagi Su Xiao, yang terpenting adalah berlatih. Dengan cara ini, UER dan Fu Tao berdiskusi sepanjang hari, dan kemudian mereka menemukan garis besar naskah yang paling memuaskan. Sue, aku akan membuat film ini. Setelah UER melihat Su Xiao, dia dengan bersemangat mengambil naskah yang baru saja didapatnya dan memberikannya kepada Su Xiao dengan antusias. Coba kulihat. Melihat ekspresi UER, jelas bahwa UER cukup puas dengan ceritanya. Tentu saja, beberapa orang ingin tahu film seperti apa yang bisa membuat UER begitu bahagia. Su Xiao segera mengambil naskah dan membacanya dengan saksama. Setelah sekilas melihat, Su Xiao menatap Fu Tao yang tampak malu, lalu bertanya kepada UER, apakah kamu suka cerita ini? Aku suka. Ini akan menjadi cerita yang bagus. UER melihat tindakan Su Xiao, dan wajahnya penuh harapan. Untuk hasil syutingnya, bisa dibayangkan bahwa naskah dan filmnya pasti sangat menarik. Namun, Su Xiao hanya menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, UER, sebaiknya kamu menonton film Hutan Sunyi dan film horor lainnya. Lagi pula, cerita ini tidak terlalu buruk. Karena UER sangat kurang akal sehat, Su Xiao merasa tak berdaya. Dia segera membawa UER ke ruang pemutaran film dan mencari film-film yang tersedia. Dia berkata kepada UER, kamu bisa menonton film-film ini dulu. Melihat tindakan Su Xiao, UER juga merasa bingung. Dia hanya melihat apa yang tampak, tetapi juga tidak mengerti. Bukankah kamu ingin membuat film yang paling menakutkan? Melihat ekspresi wajah UER yang tidak mengerti, Su Xiao bertanya dengan cara yang cerdas. Tentu saja, film yang ingin kubuat adalah film yang paling menakutkan. UER segera memasang wajah tegas kepada Su Xiao. Jelas, dia belum melupakan tujuannya. Mari kita tonton film-film horor ini dulu. Ada cukup banyak di dunia ini. Su Xiao menunjuk film-film di ruang pemutaran dan berkata kepada UER. Baiklah, aku akan melihat apakah film-film itu benar-benar menakutkan. Mendengar kata-kata Su Xiao, UER pada dasarnya tidak akan ragu, dan segera membuka film untuk menontonnya. Di awal film, perhatian UER tertuju pada masa lalu. Melihat UER asyik menonton film, Su Xiao tak kuasa menahan senyum. Ia meninggalkan ruang pemutaran film dan menuju ruang tamu. Bab 579. Su Xiao menatap Fu Tao dengan ekspresi ketakutan. Matanya sedikit menyipit. Dia memberikan naskah kepada Fu Tao dan berkata, cari beberapa naskah yang lebih menakutkan. Jika kau tidak punya, cari novel dan buat ulang menjadi film. Baik, bos. Fu Tao mengambil naskah itu dengan ketakutan. Tepat ketika dia diam-diam merasa senang, Su Xiao kembali membuka mulutnya. Jika aku melihatmu mempermainkan UER, kau tidak perlu Geng Hui King. Su Xiao menatap Fu Tao dengan acuh tak acuh. Kebahagiaan di hati Fu Tao membeku dalam sekejap. Fu Tao segera berkata kepada Su sambil tersenyum dan membungkuk, bos, saya tidak akan melakukannya lagi. Jangan usir saya. Fu Tao belum pernah mengalami metode Su Xiao, tetapi setidaknya dia pernah melihatnya. Mengetahui bahwa Su Xiao bukanlah orang yang suka dipermainkan, dia tidak punya pilihan selain memohon ampun dan bahkan menjelaskan kepadanya. Lihat penampilanmu. Su Xiao melirik Fu Tao dengan acuh tak acuh, lalu langsung kembali ke kamar dan melanjutkan bermain dengan susunan langsung. Su Xiao tidak tertarik dengan ide Fu Tao. Bahkan Su Xiao sendiri tidak berpikir bahwa Fu Tao bisa berbuat apapun di bawah kendalinya. Ketika Fu Tao melihat cara Su Xiao, dia tidak berani melakukan gerakan kecil apapun. Setelah UER menonton film itu, ketika dia merasakan sesuatu, Fu Tao juga mengeluarkan naskah dan novel pilihannya. Naskah dan novel ini sangat mengerikan, dan setiap plotnya mengungkapkan unsur-unsur teror. Dia pasti akan puas dengan semuanya. Setelah menonton film-film itu, UER tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun. Akhirnya, setelah beberapa seleksi dan pertimbangan, UER tetap memilih buku yang paling dia sukai untuk seumur hidupnya. Setelah menemukan naskah yang sesuai dengan hatinya, UER segera menunjukkannya kepada Su Xiao. Su Xiao, lihat novel ini. Apakah terlihat bagus? Wajah UER berbinar gembira, lalu tersenyum kepada Su Xiao dan berkata dengan antusias. Coba kulihat. Su Xiao mengambilnya dan melihatnya dengan saksama, tetapi naskah itu juga penuh dengan unsur-unsur mengerikan, dan masih berlatar di pulau terpencil, jadi UER pasti punya rencana. Ia segera bertanya, apakah kau berencana syuting di tempatmu? Setelah sekilas melihat naskah, pikiran dan perasaan Su Xiao tentang UER menjadi sangat jelas. Ya, bukankah itu bagus?
Aku tidak punya pulau. Aku bisa membuat pulau khusus, dan tidak ada pulau di dekat sini. Ketika UER membicarakan film itu, wajahnya penuh dengan kegembiraan dan antusiasme. Jelas, film ini sepenuhnya memenuhi harapan dan persyaratannya. Tentu saja, biarkan Fu Tao yang mempersiapkannya, lalu syuting di dekatmu. Su Xiao mengangguk dengan senang hati. Untuk permintaan UER, Su Xiao tentu saja tidak menolak. Setelah Su Xiao juga setuju, Fu Tao segera pergi untuk mempersiapkan hal-hal dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Paling cepat minggu depan, dan para aktor, selain UER, membutuhkan 4 aktor lainnya. Kisah tentang sisa hidup di pulau terpencil ini berkisah tentang sebuah kapal pesiar. Setelah kecelakaan di Samudra Pasifik, 5 orang di kapal pesiar tersebut terombang-ambing di laut selama 3 hari 3 malam dan kemudian sampai di sebuah pulau terpencil. Kisah ini terjadi di pulau terpencil tersebut. Setelah mengetahui bahwa UER masih kurang mahir berakting, ia segera menghampiri Su Xiao dan bertanya, "Su Xiao, kamu juga mau main?" Bagi Su Xiao, UER juga ingin bermain bersama. Namun, Su Xiao menolak permintaan itu tanpa ragu. "Aku tidak suka berakting. Setelah kita kembali ke kota X, kamu bisa pergi ke sekolah dan memilih peran." Meskipun Su Xiao tidak berencana untuk ikut bermain, ia akan menerima permintaan UER. Mendengar kata-kata Su Xiao, UER merasa tidak puas, tetapi ia tidak terus bersikeras. Ia segera berkata kepada Su Xiao, "Baiklah, tapi untuk peran lainnya, kamu harus memilihkan untukku." Untuk film ini, UER penuh harapan, dan tentu saja tidak berniat membiarkan Su Xiao memikul beban apapun. "Pilih saja sendiri. Jika menurutmu orang itu lebih mirip denganmu, pilih saja orang itu." Su Xiao tidak tahu apa-apa tentang aktor, jadi dia tidak berencana untuk ikut campur dalam hal-hal yang tidak berarti ini. Mendengar pengaturan ini, UER langsung mengangguk dengan antusias. "Baiklah, aku akan memilih sendiri." UER tak kuasa menahan diri untuk terus memeriksa film tersebut, berniat untuk menyeleksi beberapa dengan cermat, yang lebih sesuai dengan persyaratannya sendiri terhadap aktor, saat tiba waktunya untuk memilih. Melihat kekaguman UER, Su Xiao tidak banyak bicara. Lagi pula, hal-hal ini tidak penting bagi Su Xiao. Bahkan jika UER berencana untuk terus terlibat dalam produksi film di masa depan, Su Xiao akan memberikan dukungan penuh kepadanya. Lagi pula, selama UER bahagia, itu tidak masalah. Kemudian Su Xiao mulai mengambil disk array yang telah dibuatnya dalam 2 hari terakhir, dan berencana untuk membawanya ke kampus untuk dicoba. Salah satu alasan mengapa Su Xiao belajar membuat susunan array adalah agar sekolah Xiuzhen dapat terlindungi dengan lebih baik, dan itulah yang direncanakan Su Xiao. Setelah Su Xiao membereskan semuanya, ia membawa UER dan kembali ke sekolah Xiuzhen. Ketika mendengar kabar kepulangan Su Xiao, Huda segera berlari menemuinya dengan wajah gembira dan berkata, "Bos, akhirnya kau kembali." Su tersenyum melihat keadaan Huda, dan mendapati semangatnya bersemangat, tetapi raut wajahnya menunjukkan sedikit kelelahan karena begadang sepanjang hari dan malam. Ia segera bertanya, "Ada apa? Apa kau tidak cukup istirahat?" Su Xiao juga cukup terkejut dengan keadaan Huda saat ini. Dia tidak tahu apa yang membuatnya bekerja begitu keras. Perlu diketahui bahwa Su Xiao bukanlah orang yang suka dieksploitasi. Tidak, hanya saja belakangan ini banyak orang yang datang, agak sibuk. Wajah Tiger Big tersenyum puas, tak bisa disembunyikan, atau, Tiger Big juga tak ingin menyembunyikan ekspresinya, segera menjelaskan kepada Su Xiao. "Kau menerima semua orang itu satu persatu." Su Xiao juga sudah membaca laporannya. Dalam seminggu terakhir, setidaknya hampir 100 biarawan telah datang untuk bergabung dengan perguruan tinggi Xiuzhen. Jika semuanya diterima oleh Huda, maka Huda pasti sangat lelah. Hanya saja Su Xiao tidak mengerti mengapa Huda harus melakukan pekerjaan seberat itu. Sama sekali tidak sepadan. Sebagian besar dari mereka, beberapa juga diterima oleh orang lain. Mendengar kata-kata Su Xiao sambil tersenyum, Tiger Big segera menjelaskan. Awalnya, Huda merasa sedikit bersemangat tentang penerimaan itu, tetapi kemudian, ia hanya merasa lelah dan repot. Tetapi para biarawan yang datang dari belakang, prestasi mereka tidak rendah, setidaknya mereka semua adalah orang-orang kuat yang mengubah dunia. Jika mereka dengan gegabah tidak menerimanya, itu tidak mudah dijelaskan. Jadi, harimau besar juga hanya bisa mengeraskan kulit kepala, lalu turun. Setelah mendengarkan penjelasan Huda, Su Xiao terdiam sejenak, lalu berkata, "Sepertinya kekuatan kampus telah meningkat pesat, dan ada banyak tempat yang perlu dikelola." Mengenai kata-kata Su Xiao, Hu sedikit takut. Tetapi tanpa menunggu Hu mengaku bersalah, Su Xiao melanjutkan, "Baiklah, lihatlah para guru dan siswa atau orang lain di kampus. Jika menurutmu mereka layak untuk dimanfaatkan kembali, bagikan beberapa pekerjaan dengan mereka. Kuharap kau di sini untuk memahami situasi keseluruhan kampus, bukan untuk menghibur mereka. Jika setiap biarawan bergabung dengan kampus, kau dapat membantu mereka. Kau harus memimpin sendiri.
Apakah kau punya banyak waktu di awal sekolah? Su Xiao berkata kepada Huda dengan lugas bahwa Su Xiao tidak tahu maksud Huda yang panik, tetapi dia tidak bisa memahaminya. Huda segera memberi perintah kepada Su Xiao. Baik, bos. Ketika harimau mendengar kata-kata Su Xiao, dia segera mengerti maksud Su Xiao, yaitu, dia ingin berbagi beberapa pekerjaan untuk dirinya sendiri. Namun, Huda juga memiliki beberapa masalah, tetapi tidak mudah untuk membicarakannya dengan Su Xiao, jadi dia harus bertanya dengan ragu-ragu, "Bos, apakah Anda memiliki persyaratan untuk kultivasi?" Huda sangat jelas tentang kekuatannya. Di perguruan tinggi tempat para praktisi berkumpul, dia bukan siapa-siapa. Jika dia bukan orang kepercayaan Su Xiao dan memiliki kemampuan dalam manajemen, dia tidak akan mampu memenuhi tanggung jawab manajemen perguruan tinggi. Tetapi jika dia memberi perintah kepada bawahan lain, Huda harus mempertimbangkan masalah-masalah di atas. Kultivasi. Apa masalahnya? Mendengar kata-kata Huda, Su Xiao hanya merasa bingung dan segera bertanya. Melihat ekspresi bingung Su Xiao, Hu menggigit giginya dan menyampaikan masalahnya yang sulit. Bos, saya tidak memiliki cukup prestasi. Saya khawatir saya tidak bisa mengelola orang-orang ini. Bukannya Huda tidak ingin mencari asisten, tetapi sekilas, hanya sedikit orang yang prestasinya lebih rendah darinya. Selain itu, mereka yang tidak memiliki cukup prestasi sama sekali tidak bisa masuk ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, Huda harus menunda sementara untuk mencari asisten. Itu juga masalah. Setelah mendengar kata-kata Huda, Su tersenyum dan melihat prestasi Huda, yang saat ini belum mencapai tingkat master. Dia juga mengerti bahwa Huda berada di perguruan tinggi, dan saya khawatir itu bukan komando yang baik. Su Xiao segera berpikir sejenak dan berkata kepada Huda, "Baiklah, kau bisa meningkatkan kemampuanmu. Nanti aku akan memberimu beberapa pil. Setidaknya aku akan meningkatkan kemampuanmu hingga tingkat master. Kemudian aku akan memberimu beberapa cara agar kau bisa menguasai perguruan tinggi dengan lebih baik." Mendengar ini, Huda sedikit cemberut, tetapi juga harus mengangguk jujur. Untuk masalah ini, keputusan Su Xiao tentu saja tidak bisa diubah oleh Huda. Bab 580. Bos, kalau tidak, beri saja saya perintah. Jika mereka mengikuti perintah Anda, mereka akan mengikuti perintah saya. Ketika Tiger mendengar pengaturan Su Xiao, dia langsung memikirkannya sejenak. Kemudian dia mendapat ide bahwa dia tidak perlu berlatih sekeras itu. Dia tidak terlalu menyukainya. Dia bahkan suka mempermainkan hati orang agar bisa mengatur orang-orang ini dengan lebih baik, tetapi dia tidak menyukainya. Mengenai ide Tiger, Su Xiao hanya tersenyum, menggelengkan kepalanya tanpa ragu dan menolak untuk berkata, "Tidak, kultivasi Anda akan ditingkatkan. Itu yang terpenting. Saya akan mengatur beberapa arai ketika saya kembali kali ini." Petik 2. Sebagai manajer perguruan tinggi, Anda juga harus memiliki kekuatan untuk mengendalikan arai. Persyaratan minimum untuk mengendalikan arai adalah kultivasi Anda harus mencapai tingkat master, yang tidak dapat diubah. Petik 2. Mengenai perilaku malas Huda, Su Xiao langsung mengabaikannya. Sebagai bos, dia masih bekerja keras. Huda bahkan ingin bermalas-malasan. Ide ini sama sekali tidak mungkin. Su Xiao diam-diam tertawa dalam hatinya. "Bos, aku tahu. Aku tidak akan menyerah dalam kultivasiku." Mengingatkan Su Xiao, Huda pun harus mengingatnya, dan langsung berkata dengan wajah sedih. Jelas, hal ini juga merupakan tantangan yang sangat berat baginya. Namun, karena Su Xiao mengatakannya, Huda tidak berani mengabaikannya begitu saja, dan langsung mengangguk serius. "Tidak secepat mungkin, tetapi dalam waktu 1 bulan, kita harus meningkatkan kultivasi kita ke tingkat master." Melihat penampilan Huda yang lesu, Su Xiao memutuskan untuk langsung membatasi waktu terakhir, agar Huda tidak terus berlama-lama dalam masalah. "Baiklah, bos, bisakah Anda memberi saya sedikit waktu? Bagaimana kalau setengah tahun?" Permintaan Su Xiao membuat wajah keriput Huda tiba-tiba mengerut, dan segera mencoba bernegosiasi dengan Su Xiao untuk waktu yang lebih longgar. "Baiklah. Kalau begitu kau tidak perlu pergi ke sekolah manajemen. Pasti ada banyak orang di Qingbang yang ingin menggantikanmu." Su tersenyum dingin, menatap Huda dengan tajam, dan berkata tanpa ampun. Mendengar ucapan Su Xiao, Huda langsung bersemangat dan segera meyakinkan Su Xiao, "Bos, Anda bisa yakin bahwa saya akan memenuhi harapan Anda." Saat ini, Huda tidak berani lagi membahas apapun dengan Su Xiao. Dia takut akan membuat Su Xiao kesal dan memintanya untuk mengundurkan diri. Jika demikian, kerugiannya tidak sepadan. Melihat penampilan jujur Huda, Su Xiao sedikit terkejut. Namun, dia masih percaya pada pengendalian diri Huda. Dia segera berhenti berbicara dan langsung berkata kepada Huda, "Saya akan mengatur susunan kampus dalam 2 hari ke depan. Dan kau akan menemukan seseorang yang layak untuk dibina. Aku tidak ingin melihatmu sebagai resepsionis lagi nanti." Petik 2.
Su Xiao mengambil denah kampus dan melihatnya dengan saksama, memikirkan susunan seperti apa yang harus dibuat. Bisakah bos, para pendatang baru, yang memilih? Atau haruskah Anda memilih dari kelompok orang yang sudah lama bekerja di sini? Saat membicarakan topik ini, Huda tampak serius, dan segera bertanya kepada Su Xiao. Jelas, Huda juga sangat berhati-hati dalam hal ini. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah calon asistennya. Jika mereka tidak bisa akur satu sama lain, jelas tidak mudah bagi mereka untuk melanjutkan pekerjaan mereka di masa depan. Ya, Anda bisa melakukannya. Setelah Anda memilih semua orang, Anda bisa menunjukkannya kepada saya. Su Xiao tidak akan menolak permintaan Huda selama tidak terlalu berlebihan. Selain itu, hal-hal seperti itu tidak akan merugikan Su Xiao dan tidak akan dihentikan secara alami. Baik, bos, saya akan memilih staf. Apakah Anda membutuhkan bantuan di sini? Melihat tindakan Su Xiao, Huda bertanya dengan curiga bahwa meskipun dia bukan seorang ahli susunan, dia masih memahami beberapa prosedur dan rutinitas seorang ahli susunan. Bahkan Huda pernah melihat beberapa ahli susunan yang tinggi, pada dasarnya dikelilingi oleh sekelompok besar pembantu dan murid. Jika tidak, dia bukanlah ahli susunan yang baik. Sifat harimau tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang kemampuan Su Xiao, tetapi dia hanya khawatir apakah Su Xiao tidak bisa terlalu sibuk sendirian, jadi dia berkata kepadanya. Su Xiao berpikir sambil tersenyum, menggelengkan kepalanya dengan santai, dan berkata, tidak, aku cukup sendirian, tetapi selama waktu ini, kau harus menyuruhku untuk tidak membiarkan orang-orang ini keluar sesuka hati. Su Xiao tidak peduli dengan cara seorang ahli susunan, dan bahkan meremehkannya. Terlebih lagi, dalam hal kekuatannya, pengaturan satu orang sepenuhnya memungkinkan. Beberapa orang lagi hanya akan menjadi beban, dan hanya akan menimbulkan sedikit masalah bagi Su Xiao. Setelah menerima perintah Su Xiao, Huda mulai bekerja. UER diantar ke perpustakaan oleh Su Xiao untuk melihat kemana dia akan pergi dan apakah dia tertarik. Su Xiao datang keluar kampus sendirian. Kampus Shenzhen milik Su Xiao tidak besar, luasnya hanya sekitar 10.000 mu, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan beberapa universitas komprehensif. Namun, jumlah orang di kampus itu tidak terlalu banyak. Jumlah total orang di kampus kurang dari 3.000, dan setidaknya 2.000 diantaranya adalah anggota asli geng pemuda. Sisanya adalah guru dan siswa yang bergabung kemudian. Su Xiao tidak terlalu mempermasalahkan jumlahnya. Adapun masalah perluasan jumlah, Su Xiao tidak berencana. Lagi pula, itu hanya tempat baginya untuk mengasah pengetahuannya dan memberi anggota geng hijau identitas yang jelas. Jika tidak, Su Xiao tidak berencana untuk membuatnya sebesar itu. Meskipun kampus hanya memiliki sekitar 10.000 mu, tanah di sekitar kampus pada dasarnya dimiliki oleh kampus. Bahkan jika tidak, tanah itu juga dimiliki oleh Huda dan Wang Qiang. Setidaknya, ketika kampus berkembang, dibutuhkan wilayah yang cukup. Meskipun Su Xiao tidak ingin berkembang, Huda dan Wang Qiang tidak mengetahuinya, dan Su Xiao tidak memikirkannya. Yang ingin dia katakan kepada mereka hanyalah membiarkan kampus terus berkembang dan menimbun kekuatan untuk dirinya sendiri. Su Xiao pertama kali sampai pada posisi gerbang. Sebagai gerbang kampus Shenzhen, ketika dibangun, gerbang itu secara alami sangat tinggi, penuh dengan nuansa roh peri, dan sepenuhnya sesuai dengan esensi kampus Shenzhen. Terlebih lagi, hal pertama yang didirikan akademi adalah susunan arai, tetapi hanya ada dua susunan paling sederhana, susunan pengumpul roh dan susunan sihir. Bahkan tidak ada susunan pertahanan. Itulah mengapa Su Xiao ingin membuatnya sendiri. Melihat susunan sihir sederhana di pintu, Su Xiao terdiam sejenak. Karena sebelumnya ia belum pernah mempelajari susunan sihir, ia tidak tahu bahwa susunan itu begitu cacat. Namun setelah mempelajarinya, di mata Su Xiao, itu hanyalah susunan sihir buatan anak berusia 3 tahun. Su Xiao langsung tidak tahan lagi. Ia melangkah ke tempat cakram susunan sihir itu diletakkan, lalu menyerangnya dengan resolusi spiritual, yang langsung menghancurkan susunan sihir tersebut, dan kemudian sepenuhnya mengungkap situasi di sekitar akademi. Di dunia terdekat, susunan sihir pada dasarnya digunakan secara luas di berbagai tempat. Selama tidak ada orang dengan aura di tubuhnya, tidak ada cara untuk menembus susunan sihir. Tentu saja, ia tidak dapat melihat situasi sebenarnya setelah susunan sihir itu. Menurut Su Xiao, susunan ilusi yang disusun sebelumnya dapat dilewati selama memiliki sedikit aura. Bahkan orang biasa secara alami akan mendapatkan sedikit aura di tubuh mereka dalam waktu 3 jam setelah berhubungan dengan praktisi, dan dapat melewati susunan ilusi, tetapi bukan itu yang diinginkan Su Xiao. Susunan sihir Su Xiao selanjutnya adalah susunan sihir 9 Suan yang lebih kompleks. Setidaknya ada 9 jalur dalam susunan ini. Jalur pertama dirancang khusus untuk orang biasa. Setelah mereka memasuki susunan sihir secara tidak sengaja, orang biasa secara alami akan bergeser ke arah lain. Yang terpenting adalah hal itu tidak akan membuat mereka merasa ada yang salah.
Itu hanya berarti mereka telah berjalan di padang gurun terlalu lama dan tersesat. Dan di sini, bahkan hal-hal modern seperti kompas dan satelit pun tidak akan menimbulkan dampak apapun. Akhirnya, ini adalah hal terpenting yang telah ditingkatkan Su Xiao dengan menggabungkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, susunan sihir biasa. Anda perlu tahu bahwa di masyarakat saat ini, jika ponsel tidak memiliki sinyal selama 1,5 hari, orang-orang ini penuh dengan imajinasi dan cenderung memperhatikan banyak hal yang salah. Bersembunyi secara membabi buta terkadang tidak berhasil. Cara kedua adalah bagi mereka yang datang mengunjungi kampus tetapi tidak memiliki token identitas. Namun, cara ini dapat dibagi menjadi 3 situasi berbeda. Pertama adalah kultivasi di bawah alam master. Saat memasukinya, susunan sihir secara alami akan membuka jalan bagi penjaga. Di mana, para biksu ini harus mendaftar dan mendapatkan pelatihan sementara. Mereka tidak akan diizinkan masuk sampai token telah diakses. Kedua adalah praktisi yang berada di atas alam master tetapi di bawah alam bintang. Setelah memasuki susunan sihir, orang-orang seperti itu akan langsung dikenal oleh akademi, dan penjaga akan mengirim orang untuk menemui mereka dan menyambut mereka masuk. Adapun tingkat masalah ini, pada dasarnya dapat diselesaikan di jalan. Ketiga adalah yang kuat sebelum alam bintang. Agar yang kuat seperti itu dapat masuk, setidaknya mereka harus disambut oleh orang-orang yang mengkultivasi alam semesta. Sebaliknya, di dunia kultivasi, itu adalah perilaku yang tidak sopan. Adapun orang-orang kuat tingkat tinggi, mudah untuk masuk ke perguruan tinggi. Susunan sihir yang dibuat oleh Su Xiao sama sekali tidak dapat menghentikan orang-orang seperti itu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyak. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.